Bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang udah join, silakan mengajak calon membernya untuk diarahkan segera join di ruangan Zoom pada malam hari ini ya. Untuk speaker atau narasumbernya yaitu Bapak Ernest Prayuda, di mana beliau adalah founder dari AFC Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi produk-produk AFC ataupun perusahaan AFC ini bisa masuk ke Indonesia adalah karena jasanya Pak Ernest Prayuda juga. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga bisa langsung bertanya kepada Pak Ernest. Mungkin bisa diketikkan di kolom chat nanti untuk host atau MC yang akan bantu bacakan. Bagi membernya Bapak Ibu yang domisili di luar pulau atau di luar daerah, ya mungkin di HP Android-nya tidak terinstal aplikasi Zoom, tetap bisa menikmati acara pada malam hari ini lewat tayangan live streaming, yaitu lewat YouTube channel-nya kita, Bapak Ibu ya. Untuk nama YouTube channel-nya kita adalah Winners of Samurai ya. Mungkin bisa dibantu ketikan untuk teman-teman atau host nama YouTube channel-nya kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau ingin tahu info-info mengenai acaranya Winners, nah itu Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe ya. Nah, seperti itu. Silakan bagi Bapak Ibu yang udah join bisa mengarahkan atau mengajak membernya untuk segera join di ruangan Zoom pada malam hari ini. Oh iya, teman-teman saya mau info ya. Buat yang selama Zoom nanti kameranya di-on-kan, saya akan acak, saya mau kasih hadiah ya. Ini kok kameranya nggak ada yang on semua ini. Ayo, yang kameranya di-on-kan sepanjang Zoom. Nanti saya catat namanya, saya akan kasih hadiah buat beberapa orang. Oke, Pak Edi, Bu Eliniati, selamat malam. Pokoknya nanti yang kameranya on sepanjang Zoom dengan Pak Ernest, saya mau kasih hadiah. Waduh, Pak Eka langsung on. Makan tidak jadi, suruh kamera on. Acara ini akan dimulai beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk mengundang calon membernya atau prospeknya atau downline-nya juga untuk bisa segera join di ruangan Zoom pada malam hari ini ya. Jadi untuk speaker pada malam hari ini narasumbernya adalah Pak Ernest Prayuda teman-teman ya. Nah, di mana beliau adalah founder dari AFC Indonesia ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau ada pertanyaan bisa diketikkan langsung di kolom chat. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan dibantu bacakan oleh MC ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah join, masih ada kesempatan untuk mengajak membernya dan calon prospeknya agar segera masuk di ruangan Zoom pada malam hari ini. Kita juga memfasilitasi bagi membernya Bapak Ibu, mungkin yang domisilinya di daerah ataupun di luar pulau, di mana untuk HP Android-nya belum terinstal aplikasi Zoom, maka membernya Bapak Ibu tetap bisa menikmati acara Zoom pada malam hari ini lewat tayangan live streaming ya, melalui YouTube channel-nya kita ya. Nama dari YouTube channel-nya kami adalah Winners of Samurai ya. Jadi Bapak Ibu yang punya member atau downline dan di HP Android-nya belum terinstal aplikasi Zoom, tetap bisa menikmati acara Zoom pada malam hari ini lewat tayangan live streaming, yaitu lewat YouTube channel-nya kami. Nama YouTube channel-nya adalah Winners of Samurai. Samarinda sudah hadir, Samarinda. Mana suaranya nih Samarinda nih? Ayo di chatting teman-teman. Hadir. Mana saja yang hadir.
Ya, bisa tulis di kolom chat ya, hadir, 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 Samarinda hadir, Samarinda hadir ya. Yang kameranya on terus dapat masker dari saya, masker Aura. Oke, Halo, selamat malam Pak Ernest. malam semua, apa kabar? Malam, Pak. Malam, baik Kak. Masih di Bali, Pak. Masih, iya. Udah sebulan lebih nih di Bali. Iya, lebih, Pak. Iya. Ini Surabaya semua, apa enggak? Oh, campur, Pak, campur. Campur ya. Ya, sama tim Silvi juga ini, Pak. Oh, siap. Oke. Selamat malam Pak Ernest. Malam, halo semua. Halo semuanya. Ada C. Silvi dan Ko Eka nih, ayo bisa bantu kita ya. Ya, Wah, beres. Kayaknya mereka semua pada pengen dengerin Bu Sido kali ya. Lebih menarik. Udah bosen, Pak. Nggak mungkin bosan. Kalau belum jadi Bu Sido, nggak mungkin bosan dengerin Bu Sido. Dengerin Pak Ernest aja Pak. Ya, siap. Oke, kita mulai atau gimana nih? Boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Gimana? Mau dimulai ya? Boleh, silakan. Ya, dimulai sekarang. Oke. Oke. Wah, dari Bekasi ada juga ya? Ya, gimana Pak Yusuf? Pak Yusuf dulu silakan. Ya, selamat malam Mbak Ernest. Malam. Ya, dengan Yusat, Pak Ya, Ernest. Yusat. Ya, dari Surabaya. Iya. Nah, saya ini pengamat dari Pak Ernest ini, tak lihat sudah sejak acara yang GWK itu ya, masih di Bali ya Pak Ernest ya. Iya, masih di Bali. Nah, untuk Pak Ernest malam hari ini apakah ada slide presentasi atau tanya jawab Q&A? Nggak ada sih, honestly saya nggak bawa laptop, jadi jadi ya kita nge-flow aja ya hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing visi misi kita gitu ya. Mungkin kalau boleh nanti saya mulai ini ya, opening aja langsung ya. Boleh Pak Ernest, iya silakan Pak Ernest ya. Oke, ya mungkin di ini dulu ya, di yang lain di mute dulu ya supaya nggak ganggu ya. Saya mau share beberapa hal. Ya, nanti habis itu kita masuk ke tanya jawab gitu ya. Saya mungkin nggak panjang-panjang hari ini. Saya mau cerita-cerita aja ya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Oke. Kalimantan Selatan. Oke, welcome. Oke, semua selamat malam. Terima kasih udah undang saya malam hari ini untuk bergabung di Tim Winners. Oke, teman-teman kalau tahu kegerakan kita dimulai itu yang dimulai itu nggak lama setelah Tim Winners bergabung ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh bangga bergabung di Tim Winners teman-teman. Karena Tim Winners adalah tim yang spesial. Saya ingat banget waktu itu masih kecil sekali itu ngumpulnya di mana itu ya, di Carl's Junior yang di Surabaya yang dekat kantor kita itu ya teman-teman ya. Semua pada bawa mesin, pada bawa alat, pada ngukur, dan semuanya semangat sekali. Waktu itu kita adain beberapa kali LOP demi LOP di Surabaya sampai akhirnya sekarang meledak ya. Saya mau apresiasi Tim Winners yang awal, yang bergerak ya teman-teman, yang kerja keras teman-teman, sampai bisa lahir beberapa Bushido dari Tim Winners. Wah, saya bangga banget karena saya tahu perjuangannya nggak gampang untuk sampai ke saat ini ya teman-teman. Sebelum masuk saya juga mau mau cerita bahwa kita udah buka redemption teman-teman untuk Subarasi. Satu user ID bisa redeem satu box. Kita pasti teman-teman kalau stoknya ada dan dianggap bisa stabil, pasti kita buka. Kita nggak akan tahan-tahan. Kita selalu kadang-kadang kayak Utsukushi belum bisa dibuka karena kalau begitu dibuka langsung habis, nanti jadi
yang kita nggak mau yaitu waiting list lagi ya teman-teman ya, apa sold out lagi itu kan pusing ya. Tapi kalau ada pasti akan kita buka teman-teman ya. Kita juga baru kemarin Indonesia menang medali emas teman-teman, bangga sekali ya. Dan pada hari yang sama Jepang kirim sertifikat Indonesia juara 1 teman-teman, untuk penjualan di dunia teman-teman ya. Ingat AFC itu ada di 7 negara teman-teman. Lawan terberat kita adalah Cina teman-teman. Cina itu of course terbesar, terhebat, semuanya yang dari dulu tuh Cina dan Singapura ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu di tahun lalu kita kalahin Singapura yang macan Asia Tenggara, kita kalahin teman-teman. Di tahun ini kita kalahkan Cina teman-teman, dan kita juara 1 teman-teman. Pas dapat Indonesia dapat medali, kita juga dapat medali emas teman-teman. Boleh bangga ya teman-teman dengan prestasi yang kita torehkan teman-teman. Nggak gampang teman-teman. Ingat waktu kita mulai di awal semua orang juga ada yang percaya AFC bisa sukses, bisa besar seperti saat ini. Saya sempat ngobrol sama beberapa orang yang di dunia MLM teman-teman ya, ini orang senior di dunia MLM. Dia bilang kita adalah bisa dibilang top 3 MLM di Indonesia saat ini. Untuk MLM yang baru seumur jagung yaitu 3 tahun lebih teman-teman ya. Dan semua itu bisa dibilang winners adalah foundernya daripada kegerakan AFC teman-teman. Saya bangga sekali bisa ada bisa Busido, ada beberapa Busido hadir ya di sini dan bisa lahir dari tim winners teman-teman. Saya cuma mau bilang teman-teman, perjuangan kita itu, kalau saya ingat banget waktu kita ngadain LOP demi LOP di Surabaya teman-teman ya, waktu itu winners baru mulai semangat sekali, solid sekali teman-temannya perjuangannya, dan membuahkan hasil saat ini. Ada beberapa Busido, Daimyo, dan lain-lainnya teman-teman. Tapi teman-teman, saya teringat satu cerita teman-teman. Ini cerita zaman dulu ya, cerita kuno. Saya suka film sejarah, saya suka bahas cerita-cerita sejarah, saya suka banget teman-teman. Nah, ada satu tokoh, ini tokohnya udah lama banget, udah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namanya adalah Raja Daud teman-teman. Nah, saya mau cerita aja teman-teman. Raja Daud ini adalah orang yang pertama dia nggak dianggap gitu ya, bukan siapa-siapa, di keluarganya paling kecil, diremehin dan lain-lain. Tapi dia tetap percaya bahwa dia suatu saat akan memimpin, menjadi seorang raja yang besar gitu. Dia punya mimpi, dia jalankan penuh dengan perjuangan teman-teman. Nggak gampang. Dia dari nothing akhirnya dia bisa menjadi raja teman-teman, raja yang benar-benar seorang raja yang disayangi, ditakuti, dihormati. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyerah, dia selalu kejar mimpinya, dan sampai waktu akhirnya dia menjadi raja. Ada satu teman-teman ya, dari cerita semua ini ya teman-teman ya, waktu dia sudah menjadi raja, dia mulai lengah, dia udah mulai nggak mau ikut berperang, dia duduk-duduk di kerajaannya gitu ya, dia duduk di istananya yang megah. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Di saat orang-orang lagi berperang, dia udah nggak mau berperang lagi, dia udah achieve mimpinya, dia sudah menjadi seorang raja yang kaya raya, istrinya banyak gitu teman-teman ya. Jangan ditiru ya, Busido jangan ditiru, Daimyo jangan ditiru, achiever jangan tiru ya, istrinya satu aja ya teman-teman. Oke, jadi ceritanya raja ini sudah menjadi sukses sekali. Dia cuma duduk-duduk di istana dan dia lihat ke bawah. Wah, ini dia dari istananya paling tinggi mungkin ya bayangannya dalam cerita itu ya. Ini saya baca cerita teman-teman ya, cerita sejarah. Dia lihat-lihat ke bawah, dan di situ ada cewek lagi mandi. Nah, dia lihat cewek lagi mandi, ini cantik banget. Terus dia intip, dia lihat gitu, dan akhirnya naksir dan dipanggil lah si cewek ini ke istana menghadap, dan akhirnya dia ada affair sama wanita ini teman-teman. Nah, waktu dia ada affair, suaminya ternyata adalah panglima perang. Panglima perangnya ini malah dia kirim ke tempat yang paling berbahaya. Nah, akhirnya dia ambil sebagai akhirnya panglima ini mati di medan perang, dan dia ambil orang ini jadi istrinya gitu, jadi selirnya gitu ya teman-teman. Dan akhirnya dari sini dia punya satu anak, dan anaknya benci sekali sama bapaknya ini, seorang raja ini. Dia benci sekali, dan sampai suatu saat dia kudeta papahnya ini waktu dia sudah menjadi besar, padahal anak kandungnya tapi dia benci sama papanya ini, seorang raja yang ditakuti dan dihormati oleh banyak orang, dan bisa dibilang ini mungkin salah satu raja yang terbesar gitu ya.
Nah, sampai suatu saat anaknya benci sekali, lalu dia kudeta papanya. Itu waktu papanya akhirnya mesti kabur dari istana karena mau dibunuh, lalu semua istrinya diperkosa. Dan akhirnya semuanya dia harus melarikan diri lagi, dan dia harus memulai lagi dari awal. Dia nggak punya apa-apa lagi. Cuman ada beberapa pengikut yang ikut dia, yang setia, dia mesti mulai lagi dari nol, teman-teman. Nah, akhirnya of course dia kembali lagi menjadi raja setelah dia menyadari semua kesalahannya. Nah, saya cuma mau cerita, di Winners Team ini adalah salah satu tim yang terbesar. Jakarta adalah nomor 1 dalam penjualan. Jawa Timur adalah nomor 2, teman-teman. Kontribusi tim Winners sangat besar di sini. Teman-teman, apalagi sudah ada yang Busido, Daimyo ya, teman-teman saya mau cerita, dari cerita raja tadi saya bilang, godaan itu datang waktu Anda sudah achieve mimpi Anda. Waktu Anda sudah mulai achieve shogun ke atas yang bonusnya udah bisa dibilang mencapai ratusan juta itu, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Jaga hati, teman-teman ya. Saya mau ingat cerita itu, teman-teman. Jangan, karena apa? Karena kejatuhan seseorang itu akan dimulai waktu dia sudah achieve mimpinya, kesuksesannya, lalu dia mulai lengah, teman-teman. Ingat, yang membawa Anda sampai ke saat ini, ke posisi ini. Mungkin di sini ada shogun, ada daimyo, ada bushido, ada teman-teman di bawah yang bekerja, ada pasukan-pasukan yang di bawah yang bekerja, dan mereka butuh Anda, gitu, teman-teman ya. Anda kalau sudah achieve level samurai ke atas, Anda harus tetap turun ke bawah, teman-teman. Anda jangan langsung susah dikontak, lalu susah dimintain tolong, susah dimintain prospek gitu. Kadang-kadang gini, uang itu berbahaya, teman-teman. Teman-teman harus sadarin ya, uang itu bisa meracuni batin kita, teman-teman. Kita bisa jadi sombong, kita bisa jadi egois, kita bisa jadi lebih maruk, teman-teman, lebih serakah dalam hidup. Kita pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, gitu, teman-teman. Harus hati-hati, teman-teman. Ingat, apa yang kita achieve hari ini, teman-teman, di bawah ada yang bekerja. Jangan lupa sama mereka, teman-teman. Mereka juga butuh bantuan Anda untuk angkat mereka naik. Gitu, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk terus ke bawah. Karena saya lihat, teman-teman, selama, ya memang saya selama ini di Bali, sekarang sebulan lebih, teman-teman. Tapi saya lihat tim Bali lagi semangat-semangatnya ya. Kita lagi bikin tempat, just take over tempat baru, bagus sekali, convention, salah satu convention terbesar di kota Bali, di kota Denpasar. Kita take over dan kita jadikan markas untuk AFC ya. Di sini prospek kan setiap hari datang, teman-teman. Dan yang saya salut dari ini tim semut of course yang banyak di sini ya. Yang saya salut dari mereka tuh nggak pernah tinggalin downline-nya sendirian. Mereka selalu standby di kantor. Leader-leadernya. Shogun, even shogunnya ada di situ, samurainya ada, semua temenin. Yang baru bergabung, prospek pasti langsung halo gitu, disambut teman-temannya gitu ya. Ingat, di Surabaya kita juga ada kantor yang besar. Of course saya nggak bilang ayo datang ke kantor lalu prospek di kantor ya, teman-teman, lagi PPKM masih berbahaya. Bukan itu, tapi teman-teman, kalau di Bali kan open door gitu ya, bisa prospek di outdoor gitu, teman-teman. Nah, cuman yang saya salut dari mereka solid, teman-teman. Dari shogun, samurai, semua ranking sampai toreda selalu standby, teman-teman, untuk bantu siapa yang butuh diprospekin gitu. Karena kenapa? Saya tahu mereka solid dan mereka berhasil, teman-teman gitu. Jadi mereka jadi salah satu tim yang besar gitu, teman-temannya di Bali. Bali ini lucu. Di kemarin kita cek masih nomor 7, nomor 8. Sekarang Bali masuk nomor 4, teman-teman. Nah, solid sekali timnya. Nah, di sini kita harus buka hati lah ya, maksudnya memang itu mungkin cross line dan gimana, teman-teman. Cuman teman-teman mesti banyak belajar gitu ya, kelebihan mereka gitu. Mereka selalu support untuk downline-nya makin sukses, teman-teman. Nah, saya kan of course kita lagi tahu sekarang beberapa ada yang kena warning, ngajak-ngajakin downline untuk main robot-robotan atau apalah. Saya itu Niko kemarin cerita gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ingat, teman-teman berjuang dari awal. Saya ingat sekali tim Winners berjuang dari awal ya, dari testimoni, dari ajakin orang, akhirnya meledak, teman-teman. Dan sekarang sudah terlahir banyak samurai sampai bushido ada gitu, komplit semua di Winner Team ya, teman-teman. Nah,
saya mau challenge saat ini teman-teman di samurai ke atas, jangan terlena teman-teman ya. Ingat cerita raja itu ngeri banget loh teman-teman. Sudah diangkat tinggi karena dia lupa diri, dia mulai lengah, lalu dia bingung. Itu kayak mirip cerita kita dong ya. Kita udah achieve saat ini, udah achieve apa? Daimyo, udah achieve Bushido. Untung kita punya Bushido yang super komit, yang hebat, karakternya sangat bagus ya. Saya happy banget semua Bushido kita, orang-orangnya pilihan semua, karakternya bagus semua. Nah, cuman ada kalau dilihat ke bawah lagi banyak ya teman-teman ya, orang yang egois gitu. Halo? Ya? Kedengeran ya? Halo? Jelas Pak Ernest. Ya jelas Pak. Oke. Pak. Kita udah achieve sampai saat itu teman-teman. Karena ingat AFC itu bukan ini agak-agak apa ya? Bisa dibilang magis, bukan magis ya, apa yang namanya ya, dibangun secara spiritual teman-teman. Keunikan-keunikan, keajaiban-keajaiban yang mustahil itu terjadi saat ini gitu loh. Kita membangun MLM yang tidak ada di dunia, bisa dibilang teman-teman. Menggandeng perusahaan farmasi yang sudah go public di Jepang teman-teman. Produknya pun yang dikasih itu produk yang luar biasa teman-teman ya, bukan produk yang murah dijual mahal kayak MLM zaman dulu gitu. Pokoknya kita masuk itu kita mengubah semua, kita merevolusi dunia MLM di Indonesia. Dan saya bersyukur punya partner-partner seperti kalian semua, terutama tim Winners. Nah, sekarang karena tim Winners ini sudah menjadi salah satu tim yang cukup besar dan bisa dibilang sangat besar gitu teman-teman ya. Sekarang udah bukan luar Surabaya. Kalau mau dibilang Silvi itu bisa dibilang mungkin rajanya, ratunya kali ya. Di Lombok ada, di Padang ada, Makassar ada, semua jaringan di Indonesia di bawah Silvi gitu ya. Hebat sekali gitu. Nah, cuman challenge saya, ayo tim Winners gandengan tangan lagi, jangan lupa gitu teman-teman. Yuk ini lagi gitu ya, semangat awal itu, family kita gitu ya. Ayo gandengan tangan lagi, yuk lihat lagi ke bawah karena banyak sekali ini sebentar lagi kita mau closing ranking teman-teman. Saya berharap yang belum achieve Toreda minimal Toreda lah teman-teman ya. Kalau yang belum achieve ranking, ayo kejar gitu. Anda harus achieve ranking di AFC karena masih ada tahun depan gitu. It's okay gitu ya. Tapi kalau Anda achieve ranking Toreda tahun ini, saya bisa jamin tahun depan Anda pasti samurai. Dan kalau tahun depan Anda samurai, biasanya Anda tahun depannya lagi akan menjadi Bushido, Daimyo. Seperti itu, teman-teman ya. Bisa tercapai seperti itu, teman-teman. Nah, yang saat ini samurai saya challenge, ayo kejar, jadikan diri Anda seorang shogun teman-teman, karena sejarah sudah membuktikan kalau Anda tahun ini shogun, tahun depan Anda pasti menjadi Bushido. Nah teman-teman, tapi kalau Anda sudah achieve semua ini, jangan lupa diri teman-teman, karena kan uang di AFC ini bonusnya banyak teman-teman. Banyak loh yang ngincer uang Anda gitu ya. Banyak loh perusahaan-perusahaan MLM dalam kutip investasi yang sedang gitu ya. Nah teman-teman, hati-hati teman-teman. Nah yang saya mau ajak, ayo dong kembali sadar ya bahwa Anda masih butuh Anda. Anda jangan terlena sama achievement Anda. Nanti Anda bisa kayak Raja Daud itu loh. Raja Daud itu sudah jadi raja, udah kaya luar biasa, akhirnya tersingkirkan gitu teman-teman. Karena kita adalah MLM yang dimulai secara spiritual teman-teman. Ada mata yang memandang teman-teman ya. Kalau Anda melakukan ketidakadilan di sini, mau setinggi apapun posisi Anda, mau format apapun Anda di sini, semuanya akan terbuka teman-teman ya. Setiap hari saya berusaha menjaga diri, saya juga bilang Mike dan Nico, semua kita berusaha menjaga diri supaya kita mawas diri, nggak sombong, nggak lupa diri teman-teman ya. Memang kita masih lemah gitu, manusia yang lemah gitu, masih melakukan kesalahan, masih ini, masih itu. Tapi apa, kita setiap hari kita minta guidance dari atas supaya kita tetap melakukan hikmat, melakukan yang terbaik buat AFC, tetap apa ya, nggak puas diri gitu. Kita terus upgrade apalagi. Salah satunya adalah apps yang kita buat teman-teman. Jangan lupa ya download apps, itu penting banget karena suatu saat ke depan nanti kita sebentar lagi juga launch yang untuk iPad, iPhone dan lain-lain, iOS itu akan ada teman-teman. Dan abis itu kita akan stopkan
semua SMS manual ya teman-teman, nanti semua akan ada di dalam sistem. Nah ini teman-teman upgrade yang sangat mahal yang sudah kita investasikan buat teman-teman lebih gampang dalam merekrut, dalam nanti akan kita upgrade lagi dari aplikasi ini, kita bisa connect ke leader kita bisa connect langsung ke dokter. Ini adalah awal daripada suatu yang super ke depan nanti teman-teman. Jadi bukan cuma apps sudah selesai, enggak, apps ini masih akan panjang teman-teman. Akan ada terus upgrade demi upgrade. Nah, saya mau bilang teman-teman, Raja Daud aja bisa tersingkir gara-gara dia lupa diri, dia malas perang lagi. Sudahlah, saya udah achieve Shogun, saya udah achieve Daimyo, sudah cukup lah gitu. Saya mau enjoy gitu. Saya mau nikmatin. Nggak ada yang salah dengan menikmatin hasil kerja keras Anda, tapi jangan lupa diri teman-teman. Karena uang bisa meracuni Anda. Uang bisa memperbudak Anda. Anda akan haus sama uang, Anda akan jadi rakus, Anda akan jadi tamak akan uang ya. Jadi waktu Anda dengar ada penawaran investasi ini, teman-teman, come on, wake up man. Waktu kita mulai, ingat nggak waktu kita mulai dulu, Tim Winners baru mulai, itu kan semua jebolan-jebolan investasi yang semua gagal kan teman-teman, yang dibilang punya datuk ini dari Malaysia, ini sebulan juga semua tutup dan akhirnya semua ke sini gitu kan teman-teman. Masa sih masih percaya gitu ada investasi yang jelas-jelas skemanya sama teman-teman. It's just karena Anda ajak orang-orang AFC di bawah ke sana, nanti suatu saat itu hancur teman-teman. Yang apa sih dalam tanda kutip ya it's money game gitu ya. Mana ada sih investasi teman-teman pakai robot ya teman-teman ya. Lalu selalu untung gitu. Kalau misalnya seperti ini, Warren Buffett pun udah langsung bergabung dong teman-teman. Warren Buffett punya alat ini, come on gitu loh. Sadar dong gitu ya, maksudnya jangan mau ditipu teman-teman. Karena kenapa? Karena someday it will collapse teman-teman, tapi kamu tetap ajakin orang-orang yang baru bergabung. Itu yang berdosa teman-teman, itu dosanya. Kalau Anda mau main sendiri nggak apa-apa, cuman kalau Anda mulai ajak-ajak downline yang baru mulai, apalagi Anda tahu misalnya di crossline di bawah sana ada yang jagoan merekrut, terus Anda mulai approach, yuk gabung saya, itu yang kita nggak akan allow teman-teman. Kita nggak akan biarkan ya teman-teman ya. Kalau Anda mau bergabung di money game, Anda mau main investasi atau apa, uang Anda terserah Anda. Saya cuma mengingatkan teman-teman ya, bahwa ingat waktu Raja Daud, dia jatuh waktu dia kaya, dia bukan jatuh waktu dia baru mulai teman-teman. So ingat itu teman-teman. Waktu Anda punya uang, mungkin Anda ingin lebih lagi, tapi Anda mau cara simple, Anda pikir, wah saya udah bisa MLM sekarang, saya udah bisa ngerekrut sekarang. Lalu Anda mulai bergerak ke crossline, downline, dan mulai tawar-tawarin, dan mereka mulai terganggu, dan ngelapor ke perusahaan. Itu waktu Anda beberapa akhirnya kena suspend teman-teman, bukan suspend ya, bonus tahunannya nggak keluar teman-teman. So sayang sekali perjuangan Anda ya. Kita nggak apa-apa, makanya it's your right teman-teman. Anda mau duitnya dibakar apa-apa, it's your right, terserah Anda mau nikmatin itu punya. Cuman saya mau ingetin teman-teman, come on, jangan lakuin, Anda jangan jerumusin orang deh gitu ya. Kita semua udah tahu ini yang aneh-aneh ini, investasi aneh-aneh ini teman-teman, ujung-ujungnya mau kemana? Mereka bisa sukses karena mereka gandeng orang AFC semua. Orang AFC banyak duitnya teman-teman. So jangan biarin downline tersesat. Ingat nggak sih zaman dulu itu waktu kita baru mulai kan tahun 2018 ya, Surabaya Tim Winners kita 2018 baru mulai. Itu kan semua korban teman-teman ya. Yang apalah namanya pakai C itu loh, saya nggak mau sebut namanya, pakai C, ada yang pakai M, ada yang pakai I, ada yang pakai apa gitu teman-teman ya. Udah dong gitu. It's the same thing gitu. Kalau Anda tahu ini mau itu sudah ada dapat izin ini, izin itu, dan tapi Anda tahu dalam hati kecil teman-teman, ini suatu saat pasti akan kolaps. Saya cuma mau ambil uangnya di depan gitu. Ingat teman-teman, waktu teman-teman berpikir, kalau Anda nggak tahu dan Anda tersesat gitu, Anda coba Google gitu. Dulu
oh robot ini udah lama lah ya investasi begini ya, terus collapse gitu ya. Terus habis itu Bitcoin gitu. Apa sih orang bilang, wah ini investasi koin-koinan apa segala macam. Sekarang collapse, sekarang ini trading lagi gitu kan. Tapi suatu saat ini semua akan hancur ya teman-teman. Dari hati teman-teman udah tahu, dan teman-teman, wah saya mau tarik ini ya, saya mau tarik itu. Saya tahu mumpung masih bisa itu. Biasanya setahun make money, habis itu tinggalin gitu. Teman-teman kalau punya mental seperti itu dan Anda seorang leader, yearly ranking samurai ke atas, kita harapkan Anda malam hari ini sadar, wake up call ya teman-teman ya. Yuk kembali ke higher calling. Anda datang ke sini, Anda bekerja keras dari nol, akhirnya Anda punya income yang cukup gitu teman-teman ya. Akhirnya Anda punya posisi yang bagus gitu ya teman-teman ya. Anda akhirnya punya uang. Saya banyak sekali dengar cerita di AFC hidupnya bisa berubah. Ada Mas Udin di sini yang supir taksi teman-teman ya. Sekarang udah bisa punya rumah, bisa punya mobil sendiri gitu, beberapa mobil, hidupnya berubah, anaknya bisa sekolah. Banyak yang hidupnya berubah, dan mungkin ini beberapa ada di sini yang hidupnya berubah lewat AFC ya. Nah, lalu teman-teman jangan kerja keras for nothing gitu teman-teman. Nanti lalu Anda investasikan di sana di sini lalu hilang gitu. Lalu Anda harus bekerja lagi gitu. Atau worse teman-teman, Anda akan dimusuhi gitu. Nama Anda akan jelek. Kenapa? Karena Anda tahu di bawah sana banyak crossline, di samping banyak crossline, lalu Anda ajak-ajak investasi yang sepertinya another MLM gitu ya. Anda akan lose credibility teman-teman. Dan saya sedih kalau nanti suatu saat tim winners hanya tinggal nama, itu sedih banget. Jangan sampai teman-teman. Ingat, winners team adalah tim yang membuat semua ini boleh terjadi teman-teman ya. Kita bisa ada di seluruh Indonesia cepat sekali. Salah satunya adalah jasa winners team. Tapi ingat teman-teman, tim lain pun ngebut sekarang, semua lagi ngebut teman-teman ya. Dan semua sekarang teman-teman kalau dilihat, saya mau kasih tahu salah satunya adalah Board of Samurai teman-teman ya. Mereka zoom-nya ngeri teman-teman. Zoom-nya itu setiap minggu ada sehari aja bisa ada 2 zoom gitu. Saking, dan apa ya, itu Zoom-nya ngeri banget lah teman-teman. Ada lagi tim yang di Bandung teman-teman. Bandung juga sekarang lagi ngebut sekali. Timnya Ernesta ya, All Star. Itu lagi ngebut sekali teman-teman ya. Semua lagi ngebut. Nah, yuk winners team. Jangan lupa, misi mulianya apa sih? Misi mulianya adalah waktu kita memulai semua ini, kita bilang perusahaan bisa sukses kalau leadernya sukses. Seorang leader bisa sukses kalau downline-nya sukses. Teman-teman ingat teman-teman, waktu Anda ajak seseorang masuk ke sini, Anda harus temenin mereka sampai sukses, teman-teman. Jangan lupa diri, jangan nanti, aku udah daimyo, nggak bisa dong diganggu-ganggu, nggak bisa dong. Justru waktu Anda semakin tinggi, Anda harus semakin merendah, teman-teman. Anda harus semakin reach ke bawah, gitu, teman-teman. Saya nggak tahu, saya beberapa hari ini dapat cerita Daud ini, menurut saya itu cerita yang paling mengerikan ya teman-teman buat saya gitu pribadi, karena dia sudah achieve mimpinya, dia berjuang teman-teman dari nobody teman-teman, dia bisa kalahin seorang raksasa. Pada waktu itu lagi perang, semua orang ketakutan pasukannya, dia maju, dia bilang ada raksasa besar, tentara lawannya ini raksasa gitu ya, semua orang udah ketakutan, udah mundur, dia sendiri maju, akhirnya dia bisa kalahkan itu raksasa itu gitu ya, dan sampai dia dilulukan gitu, dan dia dari nothing gitu menjadi something, tapi justru waktu dia sudah di tempat yang tinggi malah dijatuhkan kembali gitu. Ayo come on winners team, saya percaya nggak ada yang seperti ini ya. Kalau kemarin ada yang keselip ya nggak apa-apa, it's okay, we are human, kita melakukan kesalahan, kita back up lagi teman-teman, kita bangkit lagi, kita fight lagi, cuman jangan sampai dibuat nol teman-teman ya. Itu mengerikan karena ingat AFC bukan MLM yang biasa-biasa, bukan yang dunia aja, bukan yang ada di dunia aja ya. Kita AFC adalah MLM yang bergerak di dunia spiritual teman-teman. Ada mata yang memandang dari atas. Kalau Anda melakukan ketidakadilan, Anda melakukan kecurangan, pasti akan terbuka teman-teman. Saya ajak malam hari ini, yuk kita lupain dulu jubah-jubah kita yang tinggi teman-teman. Mau Anda samurai, mau Anda
ranking apa, even Ronin, yuk lihat lagi ke bawah, karena banyak sekali di bawah yang pengen sukses, butuh bantuan Anda. You know, waktu kayak seperti sekarang, udah banyak banget, persaingan begitu banyak, belajarlah dari tim-tim yang lain ya, saling support gitu. I know winners, kita fight dari awal teman-teman. Saya cuma mau semangatin, kalau dulu kita bisa bangun dari nol teman-teman. Ingat Surabaya from nothing teman-teman. Banyak orang yang nggak percaya dulu AFC nggak ada yang percaya ya. Tapi waktu Anda bergabung, ingat penolakan-penolakan zaman dulu, betapa susahnya. Sekarang bisa dibilang susah, bisa dibilang lebih gampang gitu ya. Susahnya adalah karena banyak sekali persaingan gitu ya. Teman-teman sudah banyak leader-leader yang namanya bagus, tim-tim yang namanya bagus. Mereka, oh tim ini saya mau bergabung. Mereka sekarang sistem bergabungnya udah, oh kamu tim winners, saya mau gabung. Kenapa? Karena tim winners ada beberapa Busido dilahir di sini. Karena tim winners adalah tim yang bisa support saya sukses. Nah, teman-teman harus bangun lagi culture seperti ini. We are team winners. Saya ingat dulu waktu kita di cruise ya, teman-teman ya, kalian pakai baju yang paling keren, yang paling visible. Semua orang baju biasa, semua orang pakai baju AFC. Winners pakai baju yang satu-satunya yang ada brandnya, winners gitu, winners team gitu ya. Dan menurut saya Anda adalah tim yang paling visioner, tim yang bisa membuat AFC maju luar biasa itu. Tapi ayo kembangin, karena sekarang semua tim lagi ngebut teman-teman, lagi kejar-kejaran teman-teman. Ayo teman-teman, saya ini pasti bisa. Yuk kita bantu downline kita achieve ranking. Kita bantu kalau bisa dari winners ini makin banyak samurai, makin banyak shogun, makin banyak daimyo-nya teman-teman ya. Oke, Surabaya juga salah satu tempat di mana banyak sekali undercutting ya. Kita untung sempat tangkap ya pemain besarnya dan kita suspend dia. Kita terus bekerja keras teman-teman untuk memberantas undercutting ini. Cuman kita kadang-kadang sebagai upline nggak bisa pura-pura nggak tahu teman-teman. Ini kemarin perusahaan kita nggak cuma cari uang loh teman-teman. Kayak kami di perusahaan, di manajemen, kami nggak cuma cari omset teman-teman. Ya punya omset besar, bagus gitu ya. Semua orang bisa menjadi berkat gitu. Kita bisa jadi ini sehat perusahaannya karena omset teman-teman. Cuman kita nggak pernah mau terima omset yang mencurigakan teman-teman, dalam tanda kutip ya. Kemarin kita suspend 2 king of sponsor teman-teman ya, karena melakukan kecurangan itu by sistem yang tangkap teman-teman. So kita sekalipun dia bawa omset yang sangat besar teman-teman ya, cuman ini dikelola oleh beberapa gelintir orang yang di dalam tanda kutip adalah mafia gitu teman-teman ya. Kita nggak mau yang seperti ini, dan kita tahu itulah orang-orang inilah yang menghancurkan harga di online. Dia cuma mau bonusnya aja, dia mau tembak-tembak sistem, dia mau ini lalu barangnya dilempar kemana-mana dengan harga yang dia tidak peduli. Ini adalah bahaya laten teman-teman. Yuk biasakan. Kita lihat downline kita ngebut sekali nih. Cuman kok satu orang dia bisa sendirian, nggak ada tim, tapi dia bisa hebat gitu. Nah ini kadang-kadang kita mesti bina. Upline harus turun bina. Jangan pura-pura nggak tahu teman-teman. Jangan udahlah biarinlah kaki pencairan, malah disupport gitu. It's not okay teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Karena kita pengen bikin ini long term gitu. Kita pengen Anda dapat ratusan juta income-nya, tetapi masih sampai 10 tahun lagi loh teman-teman. Masih tetap 100 juta, 200 juta, tetap bisa dapat beberapa. Anda bisa jadi miliuner di sini mudah-mudahan gitu ya, sampai 10 tahun ke depan gitu. Tapi kalau Anda biarin udahlah biarin deh. Anda cuma akan menikmati setahun 2 tahun, habis itu semua akan kolaps teman-teman, bahaya teman-teman. Nah, so Anda mau pilih mana? Anda dapat income instan 200 juta karena biarin downline melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya teman-teman, yang bisa meracuni kita semua ke depan. MLM itu gampang ngerobohinnya teman-teman. Cukup undercutting nggak diberantas gitu ya. Perusahaan tuh kadang-kadang sebenarnya nothing tulus teman-teman. Kita di manajemen nothing tulus teman-teman. Kalau kita diemin, it's okay, itu sales buat kita gitu loh. Kita ya udah enjoy aja gitu. Dan itu semua MLM rata-rata seperti itu ya. Nggak ada MLM yang sekita komitnya teman-teman. Bahkan saya sempat diajak bicara sama beberapa teman-teman pengusaha MLM. Dia bilang, kamu kok gitu ya? Apa sih namanya, berani sekali. Dia
kasih contoh, dulu ada MLM besar dari luar negeri, dari Amerika, leadernya disuspend, lalu MLM-nya udah nggak jalan lagi, lalu semua orang pindah. Kalau menurut saya, kita bilang, waktu kita mendirikan AFC, ini adalah untuk orang hidupnya berubah di sini, teman-teman. Oh, kita diriin AFC bukan untuk dapetin uang aja, teman-teman, tapi kita mau ini jadi wadah transformasi untuk jangka panjang, teman-teman. So, kalau cuma sekedar sell saja, teman-teman, kayaknya itu bukan kita banget gitu ya. Makanya kita oke deh, kita let go aja tuh orang-orang yang membuat kekacauan gitu, teman-teman. So, himbauan saya adalah biasakan kalau lihat orang undercutting downline terutama ya, ataupun upline, teman-teman. Jangan disupport, jangan dipura-pura nggak tahuin, jangan dibiarin, teman-teman. Jaga, teman-teman. Ini adalah kapal Anda gitu ya. Ini adalah sumber income Anda gitu. Yuk kita sama-sama bikin ini maju, teman-teman. Apalagi ini winners team ya. Winners team adalah salah satu tim terhebat menurut saya gitu, teman-teman ya. Gimana nggak hebat? Bushido-nya banyak, daimyo-nya banyak gitu, teman-teman. Nah, itu aja ajakan himbauan saya malam hari ini. Kalau misalnya sempat kemarin kita terlena, kita lupa, kita lengah, kita melakukan kesalahan, it's okay, teman-teman. So human, kita semua melakukan kesalahan. Yang penting kita bangkit lagi, kita fight lagi, teman-teman. Yuk, sekarang di sini kalau ada yang baru bergabung, teman-teman, teman-teman sudah lihat semua Bushido yang ada malam hari ini. Mereka semua mulai dari nol, teman-teman. Mereka semua mengalami penolakan yang sama. Honestly, saya juga dulu, wah kayaknya waktu pertama kali gabung, ketemu orang biasa aja gitu. Maksudnya orang-orang ini semua biasa aja, ngomongnya biasa, makannya biasa gitu, teman-teman. They all orang-orang biasa. Tapi apa yang membuat mereka berubah hidupnya di sini? Ada mereka tahu AFC bisa mengubah hidup mereka, mereka percaya dan mereka kerjakan. Sesimpel itu aja, teman-teman. Mereka nggak menyerah waktu ditolak gitu, teman-teman ya. Mereka punya alat bantu, ya alat bantu ini harus penting sekali ya. Saya ingat sekali, kalau mau kayak mereka, ayo ambil kembali alat bantu itu. Alat bantunya apa? Health check itu, teman-teman, kuantum itu ya, teman-teman. Kalau misalnya itu bikin lagi gitu. Ini buat yang baru-baru ya, yang mau bergabung ya. Bikin lagi tuh pengecekan kesehatan, ngumpul lagi, karena di MLM Anda nggak bisa berjuang sendirian. Anda upline harus temenin downline harus ajak upline untuk prospek, untuk closing lingkaran satu Anda. Anda nggak bisa berjuang sendiri, jangan buang-buang peluru ya, teman-teman ya. Ini pelajaran dari Ko Budi Darwin. Anda mau sukses, mau closing pertama-pertama bergabung di sini, nomor satu, jangan lupa susun kedalaman. Itu yang paling penting. Itu adalah yang winners team lakuin, susun kedalaman waktu itu ya. Saya ingat banget, semua di kiri gitu ya, teman-teman. Sehingga winners team menjadi tim yang salah satu tim yang paling hebat saat ini ya, yang paling solid ya saat ini ya, teman-teman ya. Ada lagi alat bantu, teman-teman ya. Dan soalnya apa sih bisa sesukses ini? Mereka ngumpul terus dari dulu. Saya waktu ke sana diajak ke ayam goreng pemuda, diajak makan bakmi apa gitu ya. Ingat ya, teman-teman, kita ngumpul, makan dulu, ngumpul bahas. Nah, sekarang memang PPKM nggak bisa ngumpul. Ayo buat Zoom, teman-teman. Dari tim winners ini break lagi. Tim winnersnya A, tim winnersnya B, upline support lagi. It's okay, teman-teman, cuma 20, 15, do a quality Zoom, ajarin downline tentang cara closing gitu ya. Kadang-kadang Zoom jangan selalu presentasi produk, presentasi marketing plan, nggak harus, teman-teman. Kayak gini aja nih, curhat hari ini saya prospek begini-begini, cuman ditolak tuh. Kenapa ya? Itu kan sebenarnya kayak bahasan yang keren sekali, nggak usah Zoom yang selalu formal, teman-teman. Makanya saya kadang-kadang kalau itu, Pak nggak ada PT gitu, saya lebih suka yang seperti ini, karena soul-nya dapat gitu, teman-teman ya. Pelajarannya dapat gitu, teman-teman. Nih, biasakan adakan Zoom. Teman-teman tahu, kenapa, waduh, tapi ngomong gini kurang enak juga ya. Kenapa di dunia ada dua agama yang dua-duanya paling kuat di dunia, teman-teman. Nah, saya nggak usah sebut agamanya ya. Cuman karena mereka melakukan pertemuan kecil, teman-teman ya. Nah, Anda bisa tahu lah agama apa itu ya, dua-duanya ya.
Dua-dua agama ini selalu melakukan pertemuan-pertemuan kecil, teman-teman. Dan mereka di dunia ini adalah menjadi agama yang terkuat, dua agama terkuat di dunia, teman-teman. So, Anda mau tim Anda solid dan kuat, mulai malam hari ini Anda adakan Zoom kecil, teman-teman. Nggak usah formal, tapi ngomong ini. Ajarin, misalnya contoh, saya melakukan hari ini prospek 2, tapi dua-dua menolak. Kenapa? Karena saya tadi prospek ini, dia nggak mau, dia nggak percaya gitu. Nah, dari situ kan ada bahasan. Oh, coba begini. Itu tuh increase knowledge gitu. Makanya saya suka banget kalau bisa dibikin mini Zoom, teman-teman. Jadi makin solid Anda timnya gitu. Tapi mini Zoom ini upline harus puter gitu ya. Mungkin Daimyo-nya putar gitu, Bushido-nya putar, ngobrol, kasih semangat timnya. Kalau Anda lakukan ini, wah ini keren sekali. Tim Winners akan menjadi tim yang tak terkalahkan, teman-teman. Ingat, Anda sudah bisa dibilang Anda adalah tim terkuat nomor 2 saat ini. Kalau saya bilang, Yang ada serumnya punya kucing. Oh, ini. nah betul, minum dulu. Anda adalah tim terkuat, tapi Anda harus investasi untuk ke depan tetap tim Anda menjadi tim terkuat. Nah, gimana caranya? Udah pertama buang ego dulu, teman-teman. Ego itu adalah hal yang paling buruk di dalam suatu tim. Karena kalau ego ada gitu, teman-teman ya. Saya udah Bushido. Loh, saya juga Bushido. Jadi kayak terlalu itu. Bushido is nothing, teman-teman. Yang bekerja di bawah ya, teman-teman. So, dalam tanda kutip ya, bukan saya memantu Bushido. Anda bisa menjadi Bushido hari ini, Anda adalah orang yang hebat. Again, 8 Bushido kita adalah Bushido yang paling punya karakter semua, teman-teman. Dan saya happy banget. Nggak ada satupun Bushido yang tembak-tembak gitu. Nggak ada satupun Bushido di AFC sampai saat ini yang punya karakter yang buruk. Semua downline-nya bilang Bushido kita hebat. Nah, pertahankan ya, teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman bilang, wah tahun ini kita down. Ada, saya beberapa dengar, susah lah tahun ini ya, lebih susah daripada tahun lalu. Nah, saya mau cerita teman-teman, tahun 2020, memang itu tahun yang sepertinya automatic buat kita, teman-teman ya. Setelah closing ranking itu nggak habis-habis salesnya, mengerikan sekali, teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa kita bisa salesnya segede dan sengeri itu, teman-teman? Karena Anda berinvestasi di tahun 2019 membangun tim. Saya tahu Anda waktu itu pergi LOP terus-terusan. Saya lihat sendiri kok, saya ikut bahkan ya timnya Sylvie waktu itu LOP terus rajin sekali LOP. Aduh, nggak saya aja bingung bisa pecah 2 sama suaminya kesini dia kesini gitu. Saya waktu itu ke Lombok, suaminya di Padang gitu ya. Wah, LOP terus gitu, non-stop gitu. Anda investasi di tahun 2019, kerja keras, tanam benih. Anda panen di tahun 2020. Nah, ada beberapa yang bilang tahun 2021 sulit gitu. Karena begini, begitu. Tapi ingat Anda, tahun 2021 ini yang dibilang orang-orang sulit, achiever kita naik lebih dari 2 kali lipat loh, teman-teman. Toreda kita 2.600 something, tahun lalu 1.600 something kalau tidak salah ya. Terus Roninnya pun seperti itu, Samurainya pun seperti itu 2 kali lipat, teman-teman. Shogunnya 2 kali lipat, teman-teman. Daimyo-nya masih sama ya. Dan Bushido-nya 8 dan 8, dan ini belum closing ranking. Kita estimasi mungkin bisa ada sampai 10 atau 12 Bushido lahir di tahun ini. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau mau dibilang, ada pepatah Cina bilang gini, kan krisis gitu ya, selalu bilang, wah kita dalam keadaan krisis. Kalau saya dengar tuh kayak krisis mulu dari dulu ya, nggak pernah ada ini. Cuman kelebihannya, teman-teman, krisis itu di dalam bahasa Cina ada 2 kata-kata, terdiri dari 2 kata. Nomor 1 adalah danger, nomor 2 adalah opportunity. Nah, teman-teman boleh pilih. Teman-teman mau pilih danger, teman-teman nonton berita, wah semua tentang berita buruk, kematian, ada varian baru, ada gempa bumi, ada kebanjiran, ada ini, ada itu, ekonomi sulit. Kalau Anda terus lihat soal danger, hidup Anda akan penuh dengan ketakutan dan Anda tidak akan maju. Tetapi ada satu kelompok orang lagi yang melihat krisis sebagai peluang, teman-teman. Nah, orang-orang yang seperti ini akan maju, teman-teman. Nah, di masa-masa PPKM seperti ini, jangan ya udah nanti deh saya bergerak lagi kalau semua sudah aman. Jangan, teman-teman. Saya nggak minta Anda berkumpul, tapi Anda bikin Zoom, teman-teman ya. Bikin Zoom, kumpul di grup-grup kecil, bikin
mumpung semua orang lagi ketakutan di luar sana, mumpung orang-orang lagi pada nggak bergerak, kalian bergerak teman-teman, kalian punya ambil visi, saya mau maju di tahun ini, tahun 2021 adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Selalu perkatakan seperti itu teman-teman ya. Saya nggak mau kalah di tahun 2021, saya mau menjadi tim yang terbesar, saya mau jadi maju, saya mau jadi apa yang Anda mau, ranking apa yang Anda possibly bisa di-achieve. Perkatakan terus teman-teman, jangan menyerah teman-teman ya. Orang-orang yang seperti ini, saya yakin hidupnya akan berubah. Nah, teman-teman di Winners Team, ingat Anda punya satu, ini Anda bisa dibilang inilah ya, satu kapal gitu, Winners Team gitu, ini ya. Nah, Anda punya kapal yang cukup besar gitu teman-teman. Anda punya history from nothing, orang-orangnya menjadi something gitu. Karena tim ini sudah tahu apa yang mereka lakukan teman-teman. So, Anda yang baru bergabung, Anda yang masih samurai ke bawah, Anda kejar itu Bushido, kejar itu Daimyo, kejar itu Shogun, tanya gimana caranya seperti mereka. Karena saya tahu teman-teman, mereka mulai dari nol dan mereka orang yang sama. Kita makan sama-sama makan nasi, waktu itu makan bareng-bareng, kita makan ayam goreng, kita makan bakmi, semua orangnya sama teman-teman. Cara ngomongnya pun nggak ada yang so spesial teman-teman, ya cuman orang-orang yang fun, caring, loving, dan percaya AFC bisa mengubah hidupnya. Gitu aja teman-teman. Bukan orang-orang yang kayak super gitu. Saya pernah ketemu, apa sih maksudnya saya bilang? Saya pernah ketemu leader-leader. Ini ceritanya dalam tanda kutip, calon leader yang ingin bergabung dan dia bilang dia adalah orang super gitu ya. Saya dulu yang memajukan MLMX gitu. Saya itu yang bikin maju. Downline saya ada 600.000 atau beli. Dan biasanya mereka, oh gimana, AFC bisa support apa ke saya, bisa gini-gini. Kita cuma bilang, Pak, di sini Bapak mesti bergabung, mau beli Ruby, mau beli Diamond, semuanya tetap harus bayar, nggak bisa dikasih titik gratis, kita nggak bisa support apa-apa gitu. Dan ada yang pergi, wah ya udah kalau gitu ya. Biasalah mereka menjual namanya yang besar. Ada yang leader-leader tertentu yang akhirnya yaudah deh saya modalin, saya beliin dia Diamond gitu ya. Tahu nggak apa teman-teman? Nggak jalan gitu ya, nggak jalan. So orang-orang yang mengaku dirinya spesial, yang punya ini, bisa itu, kadang-kadang it's just omongan gitu teman-teman ya. Tapi justru dari leader-leader yang tahu hidupnya bisa berubah, mereka mulai dari nol teman-teman. Dan mereka hari ini Bushido teman-teman, mereka hari ini Daimyo, mereka hari ini Shogun teman-teman. Income mereka udah ratusan juta teman-teman. Nah, kejar orang-orang seperti ini. Anda udah ada di dalam tim yang tepat. Anda udah ada di kapal, di speedboat yang mekaniknya udah tahu gimana caranya achieve itu, teman-teman. So, belajar dari mereka ya, teman-teman. Saya nggak pada tempatnya untuk mengajari teman-teman semua. Saya cuma bisa memantau, mempelajari, teman-teman ya. Tapi Anda ada di tempat yang tepat, teman-teman. So exciting, teman-teman. Ini so exciting. Sebentar lagi tutupan ranking, teman-teman. Ayo, teman-teman, kejar. Saya aja semangat sekali nih. Oh, kayak kalau kita lihat tuh ya, kadang-kadang kami di manajemen tuh kayak menyorakin. Wah, ini sih ini. Ayo, sebentar lagi dia achieve. Yuk, bisa. Yuk, sukses. Yuk. Ayo, nah. Sekarang tugas upline yang ada hari ini, kalau teman-teman lihat Zoom ini, yuk turun ke bawah. Yuk semangatin downline. Yuk bawa mereka bisa achieve. Jangan kayak Raja Daud, teman-teman. Udah kayak lupa diri, duduk-duduk, enjoy, terlalu lama enjoy, akhirnya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Akhirnya ngintip orang mandi gitu ya, mencuri istri orang gitu. It's the same, right? Honestly, it's the same story, right, teman-teman? Ada di sini yang rankingnya udah tinggi, mungkin dia lupa diri, dia ambil sama nggak sih ceritanya? Dia di atas, dia udah di atas, dia udah posisinya cukup tinggi di bawahnya Bushido. Terus dia kayaknya mulai merasa, oh income gue banyak nih. Dia mulai santai, lalu dia ngintip orang mandi. Wah, itu MLM bagus tuh kayaknya tuh. Udah tahu itu nggak benar gitu. Itu itu nggak benar, teman-teman ya. Tapi dia masih akhirnya dia boleh nih. Akhirnya apa? Dia ambil, suaminya disuruh perang sehingga terbunuh, mati, dia angkat ini jadi istrinya gitu, dan melahirkan anak yang akhirnya memberontak dan mengusir dia dari raja menjadi nothing gitu, nol lagi gitu, teman-teman. So it's the same story, right? Anda udah achieve sebuah ranking, Anda enjoy
ratusan juta, lalu Anda duduk-duduk, Anda lihat MLM sebelah yang kayaknya, wah ini bagus nih, nggak usah kerja, nggak usah jualan, auto, bla bla bla, dan Anda tahu nih nggak benar. Kenapa? Karena historinya sudah membuktikan bahwa yang seperti ini, kalau tidak ada rekrutan baru, pasti kolaps. Pasti kolaps, teman-teman, kalau nggak ada rekrutan baru. Mau buktiin perkataan saya, stop rekrutmen semuanya gitu ya. Pasti kolaps, teman-teman. Mereka nggak akan sanggup bayar bonus itu, gitu teman-teman ya. Nah, dan ada orang seperti ini, dan apa sih, akhirnya dia mulai rekrut cross line, rekrut downline gitu ya teman-teman ya, keracunan gitu teman-teman. Nah, it's okay kalau saat ini Anda terlibat lalu melakukan dan sadar, oh ya it's okay lah, ya mungkin ini waktunya berubah. Karena kenapa teman-teman? Anda berada di kapal yang nahkodanya keren dan mekaniknya keren semua, tahu harus ngapain. Sekali ada orang-orang yang begini sabotase, Anda bayangin nggak sih, di tim Anda, ini tim Anda, ini di kapal Anda, kapal winners team, sedang dengan high speed menuju goal tahun depan closing. Tiba-tiba ada tim yang sabotase, dia berusaha potong kapal Anda, dia mau bikin kapal yang lebih kecil, lalu dia ambilin tuh mekaniknya, yang ini kan bagus, yang ini bagus. Dia mau bikin kapal lagi. Kapal Anda tenggelam, ya. Makanya Anda nggak boleh diem-diem aja. Kita semua harus sama-sama ada di kapal winners team ini, teman-teman. Jangan biarin seseorang melakukan kecurangan-kecurangan ya, teman-teman ya. Karena kita ada di satu kapal, teman-teman. Kalau nggak, kita akan tenggelam bersama, gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari saya begitu dulu ya, teman-teman ya. Saya cuma mau ajak, yuk teman-teman, ingat kita lagi berlomba nih teman-teman. You are on the winners speedboat gitu ya teman-teman ya. Tapi di belakang Anda, nggak boleh di belakang, di samping Anda ada speedboat tim semut, ada di samping kiri Anda ada speedboat tim all star gitu ya. Banyak tim yang berjuang, semuanya rame-rame. Mereka semua ini dulu saya waktu di Amerika teman-teman pernah ikut lihat perlombaan kapal, tapi kapalnya bukan speedboat sih, itu kapalnya kayak yacht gitu ya. Yacht itu ada kayak 5 atau 6 orang dan masing-masing punya tugasnya masing-masing gitu teman-teman. Ada yang kendaliin setirnya, ada yang kendaliin layar, ada yang ngeflip layar, ada yang puterin layarnya supaya kembang ke sini, kembang ke situ. Itu teamwork, teman-teman. Anda ada di satu kapal dan semua masing-masing pegang peranan. Kalau ada yang satu nganggur atau nggak melakukan tugasnya, kapal Anda akan kalah, gitu, teman-teman. Ingat, kita semua lagi racing, teman-teman. Nah, Anda sebagai nahkoda, Anda yang posisinya samurai ke atas, Anda bisa dibilang adalah nahkoda kapal ini, teman-teman. Anda yang bisa membuat kapal ini menang, teman-teman ya. Jangan lagi ada ego-ego, apalagi di satu tim, teman-teman. Di tim winners ini semua harus bersatu, teman-teman. Kayak dulu lagi dong. Ingat nggak kita dulu di hotel apa itu ya? Di hotel apa ya? Yang kita selalu adain acara di situ deh. Kita sama-sama nothing gitu loh. AFC juga baru mulai waktu itu. Saya juga terpesona lihat kalian gitu bekerja sama, nggak ada ego, teman-teman. Sekarang saya dengar ada yang gap-gapan, sudah nggak ngomong atau apa. Jangan, teman-teman. Let's go back, teman-teman. Original formula, the winning. You are the winning formula. Winners team is the winning formula gitu. Yuk kita sama-sama lagi. Kita gandengan tangan lagi, kita kerjasama lagi, teman-teman. Satuin visi lagi, teman-teman. Kita ajak lagi tim-tim original winners team untuk bergabung lagi, bersama-sama lagi, kita kebut lagi, teman-teman ya. Saya berharap di tahun 2021 winners team menghasilkan samurai terbanyak, shogun terbanyak, daimyo terbanyak, dan bushido terbanyak ya, teman-teman ya. Dan pasti bisa, teman-teman. Itu aja deh dari saya. Ini udah sudah 1 jam belum? Atau setengah jam? Hampir 1 jam, Pak Ernest. Iya. Nggak kerasa ya? Apa udah pada bosan? Tidak. Lanjut, Pak. Asik, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak Ernest, yang lewat jalur Satri atau pribadi. Nah, info terbaru ini kan, China kan lockdown untuk gelombang pandemi yang ketiga. Nah, bagaimana negara Jepang nantinya? Apakah akan lockdown juga? Nah, kita ini kan khawatir, Pak, dari member-member ini mengenai
ketersediaan produk ya Pak ya, Oke. Subara, si Utsukushi. Nah, lalu langkah apa, strategi apa yang dilakukan oleh manajemen saat ini untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Pak Ernest. Oke, untuk produk teman-teman, ya kita sudah belajar dari tahun 2020 ya, dan awal tahun 2021 yang kehabisan dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita PO-nya ngeri banget teman-teman. Nah, ini dibutuhkan apa ya, keberanian seorang pimpinan di AFC itu butuh ambil suatu keputusan yang berani. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu gini loh, kadang-kadang tetap kita harus bisa play safe dalam artian ya kita nggak bisa dong bikin PO 10 juta box gitu, which is yang kita harus bayar saat itu juga gitu lah. Nah, kadang-kadang kita mesti imbangin ini kira-kira ke depan seperti apa gitu, dan proyeksi-proyeksi ini sangat dibutuhkan teman-teman. Ya maksudnya, nah keberanian yang kita ambil adalah teman-teman, kita sekarang bisa dibilang dari tahun 2020 Juni sampai sekarang teman-teman ya, sampai 2 Juni 2020 sampai Juni 2021 teman-teman, kita udah order hampir 2.500.000 box ya kalau nggak salah ya. Itu tuh dibutuhkan keberanian yang luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena kita harus bayar di depan semuanya ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan gitu seperti tahun 2020 tidak terjadi lagi mudah-mudahan. Kenapa? Karena sampai sekarang teman-teman, bukan waktu itu kita bukan cuma pakai pesawat aja teman-teman. Sekarang kita kapal semua pakai teman-teman ya. Dan sekarang ini sehari itu bisa sampai 10-15 kontainer masuk teman-teman di gudang. Gudang itu sekarang udah upgrade gede banget gitu teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak kehabisan barang lagi gitu teman-teman. Kalau diproyeksiin, kalau misalnya contoh ada sampai 15 Bushido aja ya yang kejar akhir tahun, itu barang mudah-mudahan masih cukup. Makanya kita juga play safe dengan limitin barang-barang yang bisa di redemption, juga kalau nggak stabil dan bisa mengganggu rekrutmen, mungkin kita belum lepas dulu seperti Utsukushi gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita di manajemen kerja keras supaya produk tetap ada. Nah, itu pandemi global itu kita nggak bisa ngomong ya teman-teman ya. Sekarang nih Amerika, kita kemarin sempat bahas, wah Amerika lagi buka nih, apakah gitu kita coba ganti tripnya gitu ya dari Rusia ke Amerika dalam itu. Tapi waktu dilihat, wah visa terdekat yang bisa di-apply aja itu masih bulan Desember gitu, saking penuhnya orang yang mau apply visa Amerika. Jadi itu agak sulit opsi itu dilakukan gitu ya. Tapi sekarang saya dengar-dengar berita teman-teman saya di Amerika bilang, wah COVID-nya lebih gila sekarang gitu. Maksudnya some people udah nggak peduli, tapi some people die gitu ya. Dan COVID on the rise di mana-mana teman-teman. Di Amerika, di Indonesia paling parah gitu teman-temannya, di seluruh dunia sih basically, di Amerika Latin saat ini, di Korea sih masih stabil, Jepang saat ini masih stabil, cuman ditakuti oleh orang-orang Jepang karena adanya Olimpiade yang dipaksakan katanya, mereka takutnya akan on the rise lagi. Cuman untuk produk saat ini bisa dibilang lumayan teman-teman ya, kita setiap hari masih berdatangan gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada aneh-aneh lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir teman-teman ya. Tapi ya kita sudah siap-siap teman-teman. Gitu. Jadi mudah-mudahan barang barang mudah-mudahan nggak habis teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan kedua juga lewat jalur Japri ya Pak Ernest ya. Nah, ini kan kemarin kan sempat ada bocoran nih mengenai versi upgrade-nya dari Utsukushi ya, namanya kalau tidak salah dengar Utsukushi Gold ya. Ya. Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh member ini adalah kira-kira kapan ya untuk ketibaan atau Utsukushi Gold-nya itu bisa muncul di web? Masih lama ya. belum di ini sih masih mungkin masih bisa dibilang bulan Maret atau April tahun depan kayaknya sih, nggak secepat itu, tenang aja, nggak secepat itu. Cuman as you know, kita di Subarashi ada triple peptide, nanti di Utsukushi akan ada triple probiotik gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 macam bakteria
Dan salah satu bakteria ini adalah penemunya adalah Eto-san, Profesor Tadashi Eto, yang menemukan marine placenta. Jadi dia menemukan bahwa di dalam perut salmon itu ada satu bakteri yang sangat baik, dan lactic acid tipenya. Lactic acid ini adalah tipe bakteri yang bisa tahan di asam lambung, gitu. Karena kebanyakan bakteri nggak survive waktu masuk ke asam lambung. Nah, jadi ini sangat exciting sekali, gitu, karena inventor dari marine placenta dia juga menemukan bakteri ini, teman-teman ya. Jadi produk di Utsukushi maupun di Subarashi, dua-duanya Profesor Eto terlibat, gitu, teman-teman. Oh ya, salah satunya bisa dibilang kita perusahaan yang saya bangga banget, gitu, teman-temannya. Kemarin ada Profesor Asim, penemu Flow, itu dia bisa memberikan Zoom, dan dia mengatakan bahwa ini yang pertama untuk Indonesia, teman-teman, dan itu adalah eksklusif juga buat kita semua. Nah, teman-teman, itu keren banget. Karena apa? Karena kolaborasi kita sudah bukan Jepang saja lagi, bukan hanya Jepang saja, teman-teman, tapi sudah global, teman-teman ya. Ini brilian, otak-otak brilian dari Eropa, teman-teman, mau bantu Indonesia untuk keluarin produk yang luar biasa. Awalnya sih Jepang kayak Jepang ya ego masing-masing ya. Oh, Jepang ada produknya terbaik kok, terbaik, semua invention dari Jepang keren-keren, gitu. Waktu kita bilang ini ada ini, untuk mereka Jepang membuka diri terhadap perusahaan Eropa itu sulitnya setengah mati, teman-teman. Dan saat ini kemarin saya beberapa bulan lalu sih saya ngobrol sama Oba, dia bilang, hati-hati ya Indonesia, kita sekarang nomor 1 kan, teman-teman ya. Hati-hati, di Indonesia itu sangat membantu ekonomi Jepang, gitu, teman-teman ya, khususnya untuk supplier-suppliernya AFC, gitu, teman-teman ya. Jadi bukan cuma Indonesia yang terbantu, teman-teman ya, bukan cuma ratusan ribu, bahkan kita sempat menyentuh order nomor 1 juta lebih, teman-teman ya. Saya nggak bilang udah 1 juta member, tapi sudah pernah ada 1 juta lebih order, teman-teman, di AFC sejak buka, teman-teman. Ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya di sini, teman-teman. Kita juga penyumbang pajak terbesar nomor 6 di Cikupa, Tangerang, teman-teman ya. Nah, itu kita bukan hanya membantu ekonomi Indonesia, bukan hanya kita bukan hanya menjadi harapan orang-orang Indonesia, teman-teman, tapi kita udah go global, teman-teman. Jepang sudah berharap sama kita, dan sekarang petani-petani tomat di Eropa itu mereka tanya, gimana tahun depan? Berapa? Karena mesti disiapin semua dari tahun ini, gitu. Mereka tanam tahun ini, tahun depan baru panen. Jadi mereka nggak bisa dadakan-dadakan. Nah, satu Subarashi itu menggunakan beberapa puluh tomat, teman-teman. Jadi bukan tomatnya diambil, tapi selaput. Jadi selaput biji tomat yang diambil, teman-teman. Bijinya dibuang, tomatnya dibuang, teman-teman, untuk bikin Subarashi, teman-teman ya, untuk bikin fruit flow, teman-teman. Jadi kebayang berapa puluh ribu ton kali ya yang dibutuhkan tomat-tomatnya, gitu, teman-teman, untuk memproduksi Subarashi, teman-teman. So kita udah menjadi harapan global, teman-teman. Nggak main-main lagi ya MLM kita, teman-teman, gitu. Jadi tadi pertanyaannya, Utsukushi Gold itu nanti di bulan Maret atau April, teman-teman ya, masih mengurus BPOM, dan itu akan ada triple probiotik. Mungkin juga bisa dijelaskan Pak Erna sedikit mengenai keunggulan dari Utsukushi Gold tadi ya. Jadi kan kalau saya dengar, kalau di Indonesia kebanyakan orang yang kena kanker ini kan masih melakukan tindakan medis yang disarankan oleh dokter nih, seperti operasi bedah ataupun kemoterapi. Nah, sedangkan kalau saya dengar dari saudara yang ada di Jepang itu, mereka kan sudah mulai meninggalkan itu, Pak Ernest. Nah, mungkin bisa kasih info kepada kita, Pak Ernest, jelasnya seperti apa, Pak? Jadi ini ada satu produk lagi, Pak, kalau yang buat cancer, namanya adalah apa ya? Wah, saya lupa jadinya. Hikari mungkin, Pak? Bukan Hikari.
Wah, saya lupa. Cuman ini produknya lagi di develop ya. Satu lagi, ini bukan Utsikushi Gold, teman-teman. Sekalipun Utsikushi Gold baik sekali untuk ke arah sana ya. Cuman gini yang tadi dibilang itu benar sekali. Jadi orang Jepang sekarang mengandalkan yang namanya CAM, Complementary Alternative Medicine. Nah, salah satu CAM ini itu adalah kalau di Subarashi itu tunggu di Utsukushi itu ada yang namanya Fukoidan, teman-teman ya. Takara Kombu Fukoidan. Ini yang dipakai oleh orang Jepang untuk mengobati kanker, teman-teman. Jadi mereka mereka menggunakan namanya complementary alternative medicine. Nah, orang Jepang ini meneliti ada beberapa produk, teman-teman. Salah satunya Takara Kombu Fukoidan itu yang sudah ada sekarang. Ada lagi yang namanya agaricus mushroom, dan satu lagi ada lingxi. Lingxi ini adalah jamur ya, teman-teman. Jamur yang tumbuh di pepohonan di daerah Asia atas itulah. Jepang, Cina, Taiwan, itulah penghasil lingxi terbaik. Nah, ini akan dijadikan satu Nozomu nama produknya. Nozomu. Nah, Nozomu ini nanti akan kita terbitkan, masih agak lama ya, bisa setahunan ya teman-teman ya. Lagi di-develop untuk kita gitu. Complementary Alternative Medicine. Itu mungkin masuknya akan menjadi obat tradisional dari Jepang gitu teman-teman. So, of course kita beruntung sekali punya partner seperti AFC. Kenapa? Karena untuk membuat hal-hal seperti ini teman-teman butuh penelitian yang harganya miliaran teman-teman ya. Itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang lain gitu teman-teman. So kita akan selalu kasih produk-produk yang terdepan. Makanya kita bilang AFC bukan cuma sekedar nanti Utsukushi, Subarashi, bukan cuma produk teman-teman, tapi bukan cuma produk ini aja, tapi kita akan terus menjadi market leader teman-teman, karena akan ada next development gitu teman-teman, akan ada yang lebih lagi gitu. Nah jadi sebelum lawan kita baru Moniru, kita udah apa lagi? Kompetitor Moniru ini kita udah apa lagi? Jadi kita udah nggak terkejar gitu teman-teman. Gitu. Jadi Nozomu ya namanya ya. Dan itu masih tahun depan, masih lama. Iya, Pak Ernest, ini ada pertanyaan lewat Japri ya. Nah, kemarin kan kita kan sempat dapat BPOM-nya Eropa ya Pak ya. BPOM-nya Eropa kan sudah ada. Nah, ini ada yang menanyakan, kalau FDA kapan ya Pak ya? Supaya bisa FDA masuk ke sana. tunggu. Amerika Pak ya. Bukan, itu jangan sampai salah Pak. Maksudnya yang Eropa itu adalah FDA Eropa itu adalah untuk ingredients daripada fruit flow ya. Dia itu di-approve oleh BPOM Eropa. Jadi gini, fruit flow itu sudah di-approve oleh BPOM-nya Eropa gitu ya, FDA Eropa, untuk klaim sebagai pengganti anti-agregasi trombosit, atau bisa juga dipakai untuk pengganti aspirin gitu teman-teman ya. Jadi orang kalau minum aspirin kebanyakan, lama-lama dia pembuluh darahnya akan menipis dan pecah. Sedangkan kalau fruit flow tidak, itu tidak membuat seperti itu, cuman memiliki efek yang sama itu teman-teman dengan aspirin untuk mencegah agregasi trombosit gitu teman-teman. Nah, yang di-approve oleh FDA Eropa klaim itu teman-teman. Safety dan klaimnya gitu teman-teman. Jadi bukan Subarashi sudah mendapatkan FDA Eropa teman-teman. Itu agak salah teman-teman ya. Fruit flow-nya ya Pak ya, fruit flow-nya ya. Iya, fruit flow-nya. Fruit flow itu sudah diakui oleh FDA Eropa sebagai bahan untuk agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit itu apa? Nonton lagi videonya gitu ya. Mencegah plak gitu basically teman-teman, mencegah trombosit itu menjadi ganas dan menyumbat pembuluh darah seperti itu teman-teman. Nah, jadi tugasnya adalah membuat pembuluh darah tidak bergumpal gitu teman-teman. Nah, darah di dalam trombosit itu darah tidak menggumpal gitu basically, dan memclot dari pembuluh darah seperti itu. Jadi klaim itu diperbolehkan dipakai gitu seperti itu. Jadi bukan kita dapat FDA Eropa, tapi kita mendapatkan penghargaan dari Eropa sebagai waktu itu apa namanya ya? Apa award-nya kemarin ya? Itu award yang 4 huruf tapi lupa saya Pak. 4 huruf gitu loh. Monde Award itu adalah award yang sangat
paling bergengsi di dunia, teman-teman ya. Nah, AFC pilih produk kita dikirim ke sana dan kita mendapatkan bronze gitu, teman-teman ya. Jadi nggak ada hubungan sama FDA Eropa, teman-teman. Jadi gimana kalau mau mendapatkan FDA Amerika? Ya harus ada country stockist di sana apply sudah dapat gitu. Cuman kan kita memang belum mau buka gitu ke FDA Amerika gitu. Nah, jadi buat apa gitu kita urus. Juga Eropa kita nggak ada keinginan atau belum punya country stockist, calon country stockist juga untuk buka di sana gitu. Jadi belum diurus. Nah, kalau FDA-nya Malaysia sudah terbit, teman-teman. Subarasi dan Utsukushi sudah keluar. Cuman karena pandemi ini aja kita belum buka gitu ya untuk Malaysia gitu. Oke. Pak Ernest, saya mewakili tim dari Makassar ini ya. Iya. Di Makassar kan juga jaringan AFC kan lumayan besar ya Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan Japri, apakah kira-kira ada rencana untuk AFC buka kantor di Makassar? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Ini pertanyaan yang kedua, kemudian dengar-dengar kemarin kan untuk trip Rusia diganti ke Amerika ya Pak ya? Enggak, belum tentu. Soalnya kemarin saya pengennya seperti itu. Tapi karena sekarang saya kemarin tanya ke kedutaan untuk apply visa itu, terpaling cepat saat ini masih Desember baru bisa apply visa gitu. So agak impossible juga sih menurut saya, masih kelamaan gitu. Cuman kita lagi melihat ke sana, ya mungkin lagi melihat gitu ya teman-teman ya. Lagi melihat, mempelajari, taunya visanya lama banget. Baru bisa apply visa, kalau Anda masuk ke websitenya, bisa cek sendiri juga, bisa apply visanya baru di bulan Desember gitu. Jadi agak terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Jangan digembar-gemborkan dulu ya, karena kayaknya juga siapa tahu nanti Desember Rusia udah buka beneran. Rusia jauh lebih bagus teman-teman. So kita lihat masih wait and see. Tadinya saya pikir kalau bisa cepat ya langsung jalan, tapi ternyata nggak bisa gitu. Terus belum lagi sekarang juga COVID on the rise gitu. Terus teman saya di Amerika juga bilang, aduh di Amerika homeless di mana-mana, semua homeless, jadi nggak bagus gitu, nggak enak dilihat gitu di LA terutama gitu ya. Gitu. Tapi nanti kita wait and see lah. Pokoknya kita pengen ada suatu trip, kita pengen ada keberangkatan gitu teman-teman. Karena ya udah bosen semua ya teman-teman, semua pengen keluar gitu teman-teman ya. Cuman kita tetap wait and see, apa yang bisa kita jalanin, kita pasti jalanin teman-teman. Oke, kalau untuk kantor Makassar tadi Pak? Oh, kantor Makassar. Tunggu ada daimyo lahir dulu ya. Oh gitu ya. Ada satu daimyo lahir di situ kita buka ya. Oke. Ya Pak Yusuf, mungkin bisa dibacakan pertanyaan yang di chatting ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Ernest. Kita kan baru saja disetujui untuk itu yang MIMS itu ya Pak ya, MIMS itu Pak. Iya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak ke kami, karena sebagian besar dari kami kan pasti belum paham Pak. Jadi MIMS itu apa ya? Itu sebenarnya masuk MIMS itu adalah suatu saat kalau ada dokter dia mau meresepkan, dia buka bukunya biasanya MIMS. MIMS itu adalah guideline untuk seorang dokter menulis resep. Jadi kalau kan kemarin ada orang menulis resep, dokter menulis resep, Subarasi SOP banyak yang mencemooh dan lain-lain. Nah kalau sudah di dalam MIMS, seharusnya tidak bermasalah lagi untuk meresepkan. Seperti itu sih MIMS itu. Kalau MIMS itu dunia atau Asia atau hanya sebuah negara Pak? MIMS yang saya tahu saat ini di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara tuh saya nggak tahu lah, biasanya semuanya sih dunia ya. Biasanya semua dunia. Cuman MIMS yang kita daftarkan ini di Asia Tenggara. Daftarnya untuk Indonesia, ini untuk Indonesia aja gitu. Tapi MIMS yang kantornya yang kita daftarkan itu ada di Singapura, teman-teman. So saya nggak tahu itu berlakunya segimana, tapi yang kita lebih fokus sih ke Indonesia sih gitu. Ya Pak Ernest, thank you banget. Nah ini pertanyaan yang cukup menarik Pak buat beberapa leader yang ada Pak. Nah seringkali kita kan mendengar nih dari manajemen kan, kalau tidak salah ingat ya Pak ya, jadi khusus samurai, shogun ke atas, nah kita nanti bisa dapat fasilitas cicilan pembiayaan atau gimana gitu loh Pak. Mungkin bisa diinfokan kami itu mulai kapan ya Pak ya?
Ya, bisa jadi diaplikasikan. jadi kita sudah bekerja sama dan sudah di-approve gitu ya teman-teman ya oleh BNI. Nah, ini mudah-mudahan ya karena ini PPKM jadi semua orang lagi lockdown ya, mudah-mudahan secepatnya kita akan kasih newsnya teman-teman ya. Tapi basically kayak kalau Shogun mungkin bisa kredit mobil lebih gampang gitu ya. Kalau rumah mungkin ada beberapa kualifikasi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan announce gitu. Karena kita masih mesti ketemu lagi sama ini, jadi bukan kita AFC yang nge-finance, tapi di backup oleh BNI. Jadi Bank BNI yang memberikan financing, tetapi kalau dia sudah lihat, oh ini member AFC dan posisi sudah Shogun, dia akan permudah itunya gitu. Akan permudah untuk kreditnya. Dan bunganya pun adalah bunga-bunga yang bukan yang ngeri-ngeri teman-teman. Ini bunga yang bank negara punya gitu. Kalau Anda tahu bank-bank yang seperti ini biasanya mempersulit untuk mendapatkan kredit teman-teman. Kenapa? Karena mereka mau aman ya. Nah, jadi dengan Anda ada bergabung di sini, Anda sudah achieve ranking Bushido ke atas, mungkin nanti dalam pembelian pengkreditan apapun, Anda akan lebih dipermudah syarat-syaratnya, teman-teman. Itu kira-kira. Nah, ini kolaborasi juga yang sebenarnya sudah lama dikerjakan, teman-teman. Tapi akhirnya goalnya baru sekarang, ada teman-teman. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, setelah PPKM selesai, kita bisa mulai realisasikan. PPKM ini membuat kita semua nggak bisa bergerak ya teman-teman ya. Kasihan loh teman-teman negara. Saya lihat, saya punya banyak teman bisnis yang, wah kondisi sangat mengerikan saat ini katanya gitu. Untuk punya usaha teman-teman. Kita mungkin masih ya oke lah, masih uang ada, income masih ada, bonus masih ada teman-teman. Tapi di luar sana sungguh sangat mengerikan teman-teman ya. Yang bekerja ngeri dipecat, yang punya usaha mau mecat mesti bayar nih. Mau dia punya 50 pegawai, kalau dia mau rumahkan semua dia harus keluar uang MM-an, sedangkan dia udah nggak punya uang. Mau diteruskan dia mesti bayar gaji dan mesti bayar nanti ke depan ada apa namanya bukan pesangon tapi gaji yang itu loh, kayak mau lebaran apa, itu mengerikan sekali teman-teman ya. Untuk maju susah, tutup susah. Apalagi yang pengusaha di mall katanya, aduh di mall itu bayar sewanya sudah 5 tahun di depan, jadi mall ya udah mau gimana, mau support seperti apa, sewanya sudah terbayarkan semua gitu loh. Jadi kalau dia tutup rugi karena sudah membayar sewa 3-4 tahun ke depan gitu. Mau dirumahkan juga pegawainya harus diberi pesangon gitu. Modal ini sedangkan usaha harus tutup. Wah, buka pun katanya cuma boleh 25%. Bukanya jamnya tipis, aduh susah lah, sekarang lagi mengerikan. Nah, makanya Anda yang ada saat ini kami masih bagus, kita sarankan untuk menabung dulu teman-teman ya, jangan diboros-boroskan. Investasi boleh, tapi investasi yang jelas gitu teman-teman ya, jangan yang jangan yang apa ya, yang nanti Anda akan hilang gitu teman-teman ya. Mending menabung di tempat-tempat yang aman seperti bank dulu gitu teman-teman. Karena apa? Karena cash is king. Waktu Anda punya uang cash, nanti somehow sesuatu terjadi, ada peluang investasi seperti ada rumah dijual murah, ada ini dijual murah, Anda punya cash untuk membeli gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau Anda punya banyak uang bonus hari ini, tabung teman-teman, tabung dulu aja. Karena mungkin kita akan melewati masa yang lebih seram ke depan gitu teman-teman. Jadi kalau Anda punya uang cash, Anda lebih aman gitu teman-teman. Atau sesuatu yang liquid gitu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ernest untuk mengenai izin halal dari Subarasi dan Ucukusi, Pak Ernest. Silakan Pak Ernest. Lagi dalam proses, mudah-mudahan kita dijanjikan mudah-mudahan di bulan Desember, karena kemarin ada ya pemerintah kan ganti teman-teman ya, dari halal MUI diambil alih, sekarang MUI sudah tidak lagi memberikan sertifikasi halal, tetapi diberikan kepada jaminan apa gitu dari Kementerian Keagamaan. Jadi semuanya berubah total teman-teman. Jadi kita seakan-akan mulai dari awal lagi, tapi kita akan tetap lakukan ya. Mudah-mudahan di bulan Desember ada good news buat kita semua ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa ditanyakan langsung secara verbal kepada Pak Ernest. Bapak Ibu mungkin bisa buka tombol mic-nya ya, mungkin ya Pak Ernest ya. Jadi mau nanya Pak? Nah, boleh. Silakan. Pak Ernest mau nanya Ucukusi Gold kapan ya Pak ya launching? Tadi udah dibilang nanti masih lama, tenang aja, bulan Maret atau bulan April.
Oke, makasih Pak. Yo. Next one. Ya, mungkin Ya, silakan. ada pertanyaan lagi atau boleh minta Pak Ernest motivasi ya untuk para member yang sekarang lagi fight annual rank yang tinggal 50 hari ya Pak ya. Ya, Saya bisa tanya ya? boleh, Oh iya, boleh. ya, silakan boleh. Iya, ini kan produk kita sudah bisa resmi diresepkan oleh dokter. Nah, kalau bagi yang mungkin dokternya ngasih untuk orang yang punya asuransi misalnya. Nah, asuransi itu mau bayar kalau ada kwitansi. Sedangkan kalau ambil produk kita di stokis itu kan cuma dapat invoice ya, nggak dapat kwitansi. Nah, bagaimana teknisnya mungkin Kalau itu cuma yang saya tanya. Kalau cuma kwitansi minta aja ininya si stokisnya bikinkan kwitansi, udah selesai dong masalahnya. Oh gitu ya, bisa Pak ya? Iya, cukup Bisa stokisnya. Pak, dikasih Pak. Bisa Iya, dikasih kwitansi. kan ada sampelnya juga dari stokis gitu ya. Ya, makanya kwitansi itu kan adalah ya udah ini penyerahan kan. Sebenarnya invoice kan lebih kuat daripada kwitansi. Cuman ya kwitansi kalau dibutuhkan ya tinggal minta aja, tolong dong bikinin kwitansi. Gitu. Iya. Ya, soalnya asuransi itu mintanya kwitansi. Jadi setelah pembayaran resmi ada pelunasan begitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, makasih. Ya, silakan ada pertanyaan. Malam Pak Ernest. Ya Pak Ernest. Ya. Malam Pak, maaf nih saran aja masukan dari saya. Ya. Semoga mudah-mudahan tidak dari AFC tidak ada planning ke depan seperti MLM lain yang nantinya akan menjadi sistem tutup poin ya Pak ya. Itu kan yang banyak MLM yang lama tuh kan yang dulu-dulu kan banyak orang yang kecewa itu ya. Ujung-ujungnya nanti jadi tutup poin. Ya kita berharap mudah-mudahan sih di AFC nggak seperti itu ya. Saya jawab ya Pak ya. Sebenarnya makasih ya Pak. Ya. Baik Pak, oke saya jawab ya Pak. Sebenarnya semua MLM wajib punya tutup poin dan kita pun semuanya ada tutup poin Pak. Nah tapi waktu itu karena kita pikir-pikir, wah kasihan dong orang baru mulai suruh belanja lagi gitu, baru mulai suruh belanja lagi. Jadi kita tidak adakan. Jadi waktu Anda bergabung kita biarkan Anda tidak usah tutup poin selama 1 tahun gitu. Tapi kalau Anda achieve bonus kan kita auto gitu ya, dan Anda bisa redeem gitu produknya. Nah sebagian uangnya nggak kita ambil teman-teman, kita masukkan lagi ke Unilevel teman-teman. Jangan lupa kita punya bonus Unilevel. Jadi kadang-kadang ada orang suka bertanya, Pak di wallet produk saya itu misalnya ada berapa puluh juta itu. Nah teman-teman jangan lupa di dalam berapa puluh juta itu teman-teman, setiap 1.750.000 uang Anda itu 50%-nya pasti pergi ke bonus Unilevel. Jadi uang Anda separohnya untuk produk, separohnya untuk bonus teman-teman. Nah ini yang jangan lupa teman-teman ya. Itulah dari situlah Anda masih bisa mendapatkan bonus yang lebih besar juga teman-teman bulanan. Coba kalau Anda lihat SMS bonus yang bulanan, beberapa leader kita udah dapat ratusan juta juga ada teman-teman ya. Nah tapi yang tadi, jadi kalau Anda baru mulai bergabung terus belum jalan teman-teman, kita nggak akan nggak akan suruh Anda wajib tutup poin selama setahun. Tapi setelah setahun itu akan ada teman-teman. Kenapa kita bilang ya udah dulu setiap bulan harus ada tutup poin, karena MLM yang sehat harus ada tutup poinnya gitu teman-teman ya. Kita tiadakan dulu setahun, tapi habis itu Anda harus tutup poin ya, mungkin 1 kali atau berapa kali nanti kita lihat ya, saya agak lupa. Cuman kita ada tutup poin gitu, cuma kita tidak adakan dulu selama setahun buat Anda yang baru mulai supaya tidak berat gitu teman-teman ya. Nah tadi apa yang saya mau katakan ya, tutup poin itu ada setelah 1 tahun. Kalau misalnya kenapa kita adakan, karena kita nggak mau juga orang nembak titik teman-teman, dia pasang panjang lalu unlimited. Nah itu bahaya juga nanti buat perusahaan, makanya kita limitin. Kalau 1 tahun Anda masih belum jalan juga,
ya sudahlah, titiknya harus tertutup otomatis kecuali Anda belanja lagi gitu ya. Itu untuk keamanan perusahaan juga gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mengerti Pak ya. Ya. Kita lewatkan setahun untuk Anda tidak usah ada tutup poin. Jadi nanti kalau ada bukan perusahaan berubah Pak. Karena memang semua perusahaan MLM itu wajib tutup poin. Cuman kita bermurah hati lah buat member AFC. Ya, terima kasih Pak Ernest. Malam. Ya, Pak Ernest, ini ada pertanyaan juga lewat jalur pribadi. Nah, biasanya nih Pak, kebanyakan dari kita kalau aktivitas di lapangan, melakukan kegiatan prospecting, menawarkan produk ya utamanya ya. Nah, itu kalau dari MLM kan orang punya pandangan nih, harga barang di MLM itu sebetulnya murah, kemudian dijual sangat mahal. Nah, sedangkan kalau kita sudah member kan tahu Pak mengenai kualitas produk dari Jepang ya Pak ya, apalagi ini bicara mengenai perusahaan raksasa farmasi ya Pak ya. Betul. Nah itu kan saya tahu sendiri ya untuk harga perbandingan produk itu saya tahu sendiri ya Indonesia dengan Jepang itu kan tidak terpaut jauh Pak. Nah itu kadang-kadang kalau saya mikir-mikir sendiri atau mungkin beberapa dari kami memikirkan apakah ini yang disebut politik dumping Pak, atau bagaimana cara menggambarkannya supaya kami ini tahu Pak, kok bisa harganya sudah tipis selisihnya antara Jepang dan Indonesia, dan AFC masih memberikan bonus yang sebegitu besar Pak. Mungkin bisa kami. Oke, jadi gini teman-teman. Waktu ini agak putus-putus sedikit nggak sih? Jelas ya? Jelas Pak Ernest. Jelas Pak. Pertanyaan sangat bagus. Jadi sebenarnya waktu kita approach AFC dan kita bilang kita mau jadi MLM, dan waktu itu mereka pertama nggak kasih. Kita setahun kita lobby akhirnya dikasih. Nah waktu dikasih kita juga bilang kita nggak mau produk yang sama. Kenapa? Karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa MLM itu produknya harus murah ya teman-teman ya, karena ada bonus di atasnya. Jadi harga beli produk ditambah bonus, ditambah profit, tambah pajak dan lain-lain, itulah harga jual teman-teman. So kita bilang kita nggak bisa produk yang sudah ada waktu AFC kasih kita jadi MLM, dan mereka bilang oh gimana kalian tuh sudah dikasih ini hak yang cukup heboh itu MLM pertama itu, kok masih mau apa lagi, kata kita. Soalnya gini, kalau misalnya kita jual produk, contoh kita produknya yang di Singapura yang ada aja ya, Singapura itu waktu mengimpor dari Jepang, dia cuma bayar kargo sama GST 7%, selesai. Pajak 7%. Tapi kalau ke Indonesia, teman-teman, beli sesuatu dari Jepang, masuk ke sini ada yang namanya biaya masuk. Biaya masuk itu tergantung dari kodenya produk ini. Kan contoh kodenya suplemen, oke, biaya masuknya antara 10 sampai dengan 300%, tergantung misalnya contoh mobil mewah itu pasti 300%, barang-barang mewah 300% gitu. Itu biaya masuk saja teman-teman. Belum ada namanya PPH. Itu tergantung, ada yang 2,5%, 5%, 10%, 15% sampai 25%. Ada lagi yang namanya PPN flat 10% ya teman-teman. Jadi Indonesia punya tiga komponen untuk dibayarkan teman-teman. Sedangkan Singapura hanya 7%. Jadi otomatis produk di Singapura akan jauh lebih murah. Nah, kita bilang produknya nggak boleh sama. Produknya harus produk yang luar biasa gitu. Dan sudah menjadi kebiasaan Jepang untuk menjual apa-apa market price. Jadi mereka nggak bisa jual. Contoh, ini barang nih ya. Saya punya barang lucu nih. Nah, ini saya punya barang lucu nih. Wah, lampu. Ini misalnya beli di Cina harganya $7 gitu. Oh di Jepang, kita bilang Jepang. Kalau di Cina bisa, ini barang misalnya $7 dijual di mana-mana, mau $20, $30 itu terserah. Coba kalau di Jepang, produk ini misalnya harganya $7 gitu. Di marketplace itu paling markup maksimum 10-15% itu udah maksimum. Jadi Anda kalau pergi ke Cina jalan-jalan teman-teman, ini pengalaman saya dulu ya, ada ibu-ibu kita ikut tur, dia bilang nih jual nih, saya menjual minyak ini ya, minyak ini harganya $5 gitu. Terus wah bagus nih, wangi dan lain-lain bagus, sudah kita beli dah ya, udah diskon tawar-tawar $2. Nggak lama begitu busnya mau pergi, udah deh $1 5 gitu. Bisa kayak gitu kan, bisa jomplang banget harganya. Kadang-kadang juga kita ke toko-toko di Cina beli gantungan kunci atau apa teman-teman ya,
harganya $5. Tapi begitu ke toko sebelahnya yang lebih kecil, dia jual $1. Kalau bawa ibu ke Jepang, itu gantungan kunci, semua harganya seragam, teman-teman. Nggak ada yang lebih mahal, nggak ada yang lebih murah. Semua market price. Nah, saya salah satu yang terpesona dan suka sama Jepang. Mereka tuh punya worldwide market price. Jadi mereka nggak bisa jual terlalu murah, mereka nggak bisa jual terlalu mahal. Jadi ada standar harga. Nah, waktu kita approach, kita bilang kita mau begini, of course waktu itu inventornya datang, dia kasih produk yang seperti ini. Kalau mau dibilang teman-teman, Subarashi adalah produk mereka paling rugi jual ke Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena sardin peptide-nya ya, Anda boleh ke Rakuten. Rakuten adalah e-commerce raksasa Jepang yang semua orang belanja bukan di Tokopedia kalau di Jepang, tapi ke rakuten.jp. Nah, Anda ke sana, Anda ketik SP100, sardin peptide 100. Sardin peptide 100 ini di Jepang harganya, sardin peptide-nya only loh teman-teman ya, yang ada di Subarashi. Itu harganya 2.600.000 teman-teman. Anda kalau ke Tokopedia, Anda coba cari yang namanya per barley. Kita kan pakai barley itu ya. Nah, itu di Jepangnya disebut per koik ekstrak atau per barley. Itu yang buatan Jepang di Topet harganya 1 juta, teman-teman. So, belum apa-apa barang kita udah harganya hampir 3 jutaan. Belum termasuk marine placenta, belum termasuk fruit flow, teman-teman. So, produk kita seharusnya dijual ya harganya 2 juta lebih gitu, teman-teman ya. Dan kita gimana? Nah, sekarang gimana? Waktu AFC akhirnya bilang kita dengan bisnis model kita, mereka berharap ke depan ada sekitar 5 juta orang yang tahu brand AFC gitu, teman-teman. Sehingga saham mereka bisa naik gitu. Jadi mereka jualan produk ke Indonesia itu subsidi. Kita udah pernah bilang dari dulu, dari awal, bahwa produk yang Anda minum ini bukan produk murah dijual mahal, tetapi produk mahal yang disubsidi, teman-teman. Sehingga Anda bisa mendapatkan bonus dan mendapatkan produk yang cukup bagus gitu, teman-teman ya. Nah, mereka bilang setiap kali penjualan ke Indonesia itu mereka pakai dana CSR, alias mereka rugi, teman-teman. Nah, gimana mereka make money dari Indonesia? Waktu saham mereka naik, nah mereka akan make money. Teman-teman, dulu waktu pertama kali AFC masuk ke Indonesia, sahamnya harganya 600 perak, teman-teman. 600 something. Bahkan ada 500 atau 600 JPY gitu, teman-teman ya. Sekarang saham, kalau Anda Google, saham AFC di Jepang itu sempat menyentuh 1.400, alias sudah lebih dari 2 kali lipat gitu, teman-teman. Disitulah mereka make money-nya. Saat ini mereka sedang panen gitu, teman-teman. Tapi mereka nggak ambil untung satu box mereka cuan berapa, udah nggak gitu lagi. Ini kerjasamanya kerjasama global, teman-teman ya. Jadi mereka diuntungkan dari kita, brand awareness kita orang-orang di Indonesia udah mulai tahu brand AFC, dan sahamnya sekarang mereka naik banget gitu kira-kira. Jadi ada trade-in-nya gitu. Mereka anggap penjualan produk selama ini adalah biaya marketing mereka. Nah, mereka dapat duitnya dari penjualan saham mereka yang harganya naik gila-gilaan gitu, teman-teman. Kebayang nggak sih Anda punya berapa ribu lembar saham, naik 2 kali lipat, naik 700 JPY, 700 JPY kali 134 ya sekarang ya, 134 berapa tuh? Dan Anda punya berapa ratus lembar? Wah, banyak banget tuh, lebih dari untung-untungan per box gitu. Jadi ini benar-benar win-win, teman-teman ya. Kita win, mereka juga win. Pak Ernest, ini ada pertanyaan berikutnya mengenai lanjutan saham, Pak Ernest. Ya, mohon maaf, tapi ini boleh dijawab, boleh tidak ya Pak Ernest ya. Mungkin agak sedikit menyinggung Pak ini Pak. Jadi kan kita juga pernah dengar nih, nanti AFC ini akan go public nih di Indonesia, betul ya Pak Ernest ya? Ya, betul. Itu ya. Nah, kalau misalnya sampai AFC itu menjadi TBK atau go public di Indonesia, nah kira-kira Pak, itu apakah Daimyo, Bushido, Shogun itu apakah juga mendapatkan saham secara otomatis atau gimana Pak prosedurnya Pak? Jadi gini. Oke. Kita mau menjadikan suatu saat perusahaan ini perusahaan yang go public, teman-teman. Kenapa? Karena kalau waktu kita saya
pastikan tenaganya juga pas, apa sih, ada umur, nanti makin berumur ya makin kurang kreatif gitu teman-teman ya. Mungkin Niko juga sekarang semangat, cuman 5 tahun lagi ya mungkin sudah mulai nggak cepet lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan perusahaan menjadi go public teman-teman, itu kan pastikan semua dimonitor dengan terbuka teman-teman ya. Di situ kita akan hiring orang-orang yang tepat gitu teman-teman, direktur juga kelas-kelas perusahaan yang sudah go public, semuanya lebih terbuka, semuanya lebih jelas. Karena go public itu akan, menurut saya, perusahaan akan menjadi lebih kredibel gitu teman-teman ya, lebih bisa lebih tinggi lah nilainya gitu ya. Contoh perusahaan yang sudah go public banyak kan sekarang Nestle atau Unilever, perusahaan-perusahaan sudah besar seperti ini, mereka nggak akan ambil tindakan-tindakan yang sembarangan teman-teman. Karena gini loh, pasti kan suatu saat udah cukup gitu loh. Ada orang-orang yang merasa udah cukup lah gitu, udah capek gitu. Di saat kan kita pernah bilang gitu, perusahaan MLM akan turun kalau ownernya atau manajemennya sudah berpuas diri gitu teman-teman. Ada dong masanya, gila udah gimana ya pastilah capek gitu. Pasti saya juga suatu saat akan oke, teman-teman, saya mau pensiun atau pasti ada ke sana gitu kan. Mau nggak mungkin saya bilang saya akan sini selamanya, itu nggak mungkin kan. Niko juga pasti kan ada kehidupan gitu teman-teman. Mungkin 5 tahun lagi kita akan pensiun atau apa. Nah, ini mesti digantikan dengan orang-orang yang kredibel gitu teman-teman. Nggak bisa ya udahlah karena udah capek sembarangan akhirnya perusahaannya kolaps gitu kan. Kita mau long term gitu teman-teman. Nah, jadi menurut saya untuk menjaga ke long terman ini kita harus go public, karena di situ accountingnya bisa diaudit, kredibilitas kinerjanya bisa diaudit ya teman-teman. Jadi nggak asal-asalan. Itulah pentingnya perusahaan go public gitu, supaya lebih tetap maju gitu teman-teman ya, tetap kompetitif, orang-orang yang terbaik yang bekerja nanti teman-teman di manajemen teman-teman. Dan nanti of course sebelum kita go public mungkin nanti akan ada ya posisi-posisi tertentu yang kita tawarkan, oke ini mau nggak memiliki saham AFC, itu pasti akan ada gitu. Tapi bukan otomatis dapat gitu, enggak. Cuma nanti saya juga sendiri masih mempelajari gimana sih cara go public yang benar dengan strategi apa, itu lagi dipelajari. Ya gitu. Tapi nanti suatu saat pasti akan dikasih kesempatan untuk nanti ya kita lihat lah ya kelas apa, peringkat apa yang bisa pre-IPO gitu ya. Sebelum masuk ke bursa saham, kalian mungkin bisa memiliki sahamnya terlebih dahulu, itu mungkin ada opsi seperti itu. Ya, Pak Ernest, mungkin ini pertanyaan yang terakhir juga ya Pak Ernest ya, juga sebagai lanjutan dari yang sesi hari Senin kemarin. Jadi kan waktu hari Senin kemarin mungkin ada sebagian besar dari kami ini juga tidak mengikuti acaranya Pak Ernest yang home sharing atau home talk itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya Pak. Jadi kalau yang kemarin bisa sejaman lah. Next one lah, next inilah ya, next meeting lah ya. Saya takutnya kemarin saya pikir hari ini takut bosan gitu kalau dengar hal yang sama lagi gitu teman-teman. Nah next one lah ya. Jadi pokoknya kalau cerita itu teman-teman harus tahu semua dimulai dari seorang yang cuma punya mimpi teman-teman. Bermimpi dan kita tahu AFC itu dibangun bukan cuma dari kekuatan kita. Di sini ada kekuatan spiritual yang ikut membantu itu teman-teman, bukan dukun, bukan apa teman-teman, tapi Tuhan teman-teman. Jangan tidak spiritual berarti pakai dukun gitu, enggak teman-teman. Sini nggak ada dukun sama sekali teman-teman. Tapi kita yakin gitu ada pribadi yang luar biasa yang bekerja di belakang layar menyatukan semua ini sampai jadi ada saat ini tempat ada. Nah nanti kita buat next session ya. Nah iya dong, Bu Sido dong, curhat dong, cerita dong Bu Sido nih. Ya mungkin ada pertanyaan dari para Bu Sido kita, silakan. Bukan pertanyaan Bu Sido, pada nanya ke Bu Sido dong. Bu Sidonya C. Silvi kemarin baru kita undang. Oh iya. Mungkin ini Pak Ernest ya, minta sedikit motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi
kejar rank ya Pak ya, karena kan sisa waktu tinggal 50 hari ya. Ya, oke, saya mau tutup dengan cerita mungkin ini ya, teman-teman. Coba teman-teman lihat apa yang mungkin kalian achieve gitu, ranking apa yang mungkin kalian achieve saat ini. Mungkin ada yang mengejar Toreda, ada yang mengejar Ronin, ada yang mengejar Samurai, Shogun, dan lain-lain. Saya cuma mau cerita, kadang-kadang kalau kita lihat secara mungkin nggak mungkin, kadang-kadang susah teman-teman. Kayaknya susah dan jauh gitu ya. Makin dikejar, makin susah itu teman-teman. Kadang-kadang seperti itu ya. Makin Anda give up fight, makin Anda ditolak gitu teman-teman. Cuman saya mau ingatkan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri teman-teman. Ingat, percaya sama Tuhan, Tuhan akan bantu buka jalan teman-teman, membawa tim Anda maju. Cuman Anda tidak boleh menyerah ya teman-teman ya. Begitu sekali Anda menyerah, Anda tidak akan mencapai itu teman-teman. Jangan pernah berharap Anda bisa mencapai kalau Anda sudah berkata itu tidak mungkin. Semua ada di mindset teman-teman. Semua kalau Anda pikirkan saya pasti, contoh misalnya Anda sekarang samurai dan Anda hitung kalau pairingnya segini, Anda bisa jadi Bushido. Anda pikirkan dan Anda perkatakan setiap hari, saya pasti Bushido. Kalau perlu print itu foto Shogun, tempel itu foto Shogun, tempel foto Bushido, atau apapun, teman yang masuk akal ya. Soalnya kita tinggal cuma punya berapa hari lagi teman-teman ya. Apa yang terdekat yang mungkin Anda bisa capai, Anda print itunya, tempel. Dan perkatakan setiap hari, saya pasti begitu. Saya mau ceritakan waktu itu, Adrian ya teman-teman ya, semua tahu Adrian waktu itu dia mau mengejar Shogun dan dia selalu bilang nanti susah, nggak bisa, susah lah, nggak bisa gitu. Terus Nico bilang nggak mungkin, nggak bisa, pasti bisa, kamu kejar gitu, ayo kamu kejar. It's the same, waktu itu dia hampir nyerah. Waktu itu dia bilang nggak bisa lah, kayaknya nggak bisa gitu. Tapi Nico bilang nanti kamu pasti bisa gitu. Kamu fokus, kamu pasti bisa, yuk fight bareng. Waktu itu Nico juga temenin. Mungkin sekarang Nico udah nggak bisa temenin kayak dulu ya, dulu kan masih sedikit orangnya ya. Nah sekarang upline-nya temenin gitu, temenin siapa yang mau itu, gangguin gitu. Daimyo dan Bushido ada untuk bawa Anda mencapai mimpi Anda. Contoh gini, Anda Daimyo, Anda mau jadi Bushido, yuk ganteng Bushido untuk pimpin. Sekarang Anda Shogun, Anda mau jadi Daimyo, ganteng Daimyo-nya gitu, untuk achieve gimana caranya kamu bisa jadi Daimyo. Samurai, gandeng Shogunnya gitu, untuk ini, ayo, sedangkan yang sudah achieve di peringkat atas, yuk turun. Tadi kan saya dibilang, ayo turun, ayo bantu bawahnya. Mereka nggak akan bisa kalau Anda nggak bantu gitu. Ayo turun, bantu mereka. Kebanggaan Anda. Jangan sampai gini loh teman-teman. Anda naik nanti ke panggung, Anda terima daimyo, atau Anda terima, tapi nggak ada downline gitu. Nggak ada yang berhasil di tim Anda, itu memalukan teman-teman. Itu Anda eksploitasi orang namanya gitu ya. Jangan nanti Anda terima Shogun tapi samurainya cuma satu gitu. Aduh, malu teman-teman. Justru Anda waktu biarkan orang-orang ini bersorak buat Anda gitu teman-teman ya. Kemarin waktu Anda ada yang ikut GWK nggak ya? Saya lihat ada yang maju teman-teman. Waktu dia terima award ini Shogun, waktu dia terima Shogun gitu ya. Itu yang di belakang teriak-teriak, tepuk tangan, banyak sekali. Dan saya tahu ini orang membantu mereka semua maju gitu teman-teman. Karena yang hadir kan semua Toreda, minimum Toreda baru bisa hadir kan. Nah, kalau nanti Anda maju jadi Shogun, nggak ada yang sorakin Anda, ketahuan bahwa Anda mengeksploitasi orang gitu teman-teman. Cuma kamu susun ke bawah, kamu nggak ada bantu orang, sehingga nggak ada yang nyorakin. Nah, Anda maju nanti harus banyak yang sorakin. Jadi, pesan saya, tiada yang mustahil. Anda perkatakan setiap hari bahwa Anda bisa. Upline tugasnya bantu mereka semua untuk achieve, teman-teman. Again, ingat, ini adalah speedboat-nya Winners Team. Winners Team harus menjadi yang terbesar ya, teman-teman. Winners Team harus menjadi yang tersolid, teman-teman. Biar di sini paling banyak Toredanya, paling banyak Roninnya, paling banyak samurainya ya, teman-teman ya. Itu harapan saya. So, don't give up teman-teman, jangan menyerah. Masih ada waktu, kejar, tapi pakai cara yang benar teman-teman ya. Jangan pakai cara yang memalukan ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin dari saya kali ya. Thank you semua. Thank you Pak Ernest. Terima kasih banyak Pak Ernest. Sharingnya. Terima kasih Pak Ernest. Pak Ernest. Terima kasih Pak Ernest. Arigato Pak. Thank you Pak Ernest. Mas. Terima kasih Pak Ernest.
Mungkin buat teman-teman yang saya sebut namanya, Pak Hardi, Bu Febi, Pak Limto, Muhammad Kensi, sama Evi bisa japri nomor WA-nya di chatting ya. Buat yang udah nyalakan Oke, on C. cam. Oke. Pak Hardi, Bu Febi, Pak Limto, Muhammad Kensi, sama Evi. Oke. Yang lain terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Muhammad Kensi. Hah? Alah, ini. Terima kasih Pak Arnes. Silakan Pak Limto, Pak Hardi, Bu Evi. Yang nanti David sama Hardi nanti saya kasih kamu, Lin. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam semuanya. Extra. Bukan banyak ekstra. Bukan banyak ekstra. Bukan banyak ekstra. Suruh itu apa ngana? Jangan ekstra. Are you looking at me? Do you want some or what? Come over here and say that. Mak, kita mau beli beng-beng. Enggak usah aja beng-beng. Saya suka energen. Yang ada saudara tadi ngana makan terus ya. Suninto apa tuh udah makan di situ. Ya. Bapak, tapi mana sobat tadi? Kan apa?